Amin. Suaranya srek-srek. Oke. Pantun bang, sabar. Di tap-tap aja dulu. Kita naikin dulu Bang Zuma dan Oten. Os Bang Zuma, alhamdulillah sehat. Doakan saja beliau sehat-sehat terus. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang ingin jahat untuk ke Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Salih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap-tap. Sehat selalu host dan Gurunda. Amin ya rabbal alamin. Makasih Nurul Nisa. Jagain selalu Bang Zuma bang. Yoi, sama-sama kita jaga Bang Zuma ya. Saya tahu suara Bang Zuma. Yoi. Suara Oke, mana lagi nih? Soalnya aku nggak pakai soundcard. Handphone yang lama udah hang, nggak bisa buat live. Jadi aku ganti ini, tapi masalahnya suaranya mendem. Bang Zuma-nya mana? Iya di tap-tap dulu, baru aku naikin Bang Zuma. Jam Sagala 77. Jam jangan cuman berani bacot di komen, coba request naik. Buat teman-teman Kristen, jangan cuman berani bacot di komen, langsung request naik. Apalagi akun-akun yang bodong, naik aja. Beda sama Komal Kristen. Kalau Komal Kristen ada yang ngata-ngatain diblokir. Kalau kita di sini ada yang ngata-ngatain kita naikin. Pergi ke Jakarta beli peci. Bang Zuma dan Sadli selalu di hati. Masya Allah. Terima kasih pantunnya. Bang Sadli, TikTok sepi kalau Bang Zuma nggak live. Ya, doakan kami sehat selalu ya, biar bisa live terus. Menyala abangku. Ya, di tap-tap. Warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Gimana kabarnya Sadeli? Alhamdulillah saya sehat Uni. Luar biasa. Kalau Uni gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Islam yes. Lagi di mana Uni? Lagi di rumah. Oh, ya Uni. Nggak masak rendang Bang. Uni. Masa tiap hari masak rendang? Uni gimana usahanya Uni? Jadi jalan. Jadi ini apanya? Assalamualaikum. Belum selesai. Saya aku nunggu Uni promosikan. Ya nanti ya Kak Ati. Nanti insya Allah sebenarnya besok mungkin selesai mungkin barangnya. Amin. Semoga segera diselesaikan. Mana Bang Zuma? Tunggu dulu. Kurang lebih 10 menit guys. Aku mute dulu ya. Aku apai dulu. Uni silakan ngobrol-ngobrol bentar. Aku Oke. siapkan dulu Bang Zuma. Aku ini ya, aku bawa materi aja kali ya. Pakai data aku ya. Siap Uni, saya 10 menit baru kembali. Ya udah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aku kasih ini aja deh. Teman-teman, ini aku kasih video dulu ya. Ada video YouTube. Ini boleh dikatakan memfitnah Islam sih. Ya, nih. Videonya tuh ini nih. Bentar, mana dia? Videonya itu ini nih. Nah, ini ya. Ini orang ini murtadin ya. Namanya Elias. Di sini dia menunjukkan bahwa Bapak gereja John Damaskus dia
di tahun 650 sampai 700-an Masehi mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu adalah kepala Dewi Aphrodite. Ya kan? Nah, ternyata Bang Jibril itu menemukan data-data. Data-data siapa sih Aphrodite ini? Nanti kalau kalian dapat tuduhan-tuduhan begini kalian bisa jawab lah gitu ya. Jadi Aphrodite ini adalah dewi dan kecantikan, dewi itulah gitu kan. Ini dewi Yunani. Bisa-bisanya si Johannes Damaskus ini memfitnah batu Hajar Aswad adalah kepala si Aphrodite. Yang notabene-nya adalah dewi Yunani. Kalian umat pagan yang asupannya tuh ilmunya tuh dari Yunani tiba-tiba nuduh umat Islam gitu. Dan Johannes Damaskus nggak bisa dibenarkan karena dia nggak punya basic data ya. Ternyata setelah kita temukan Tara, ini dari Bang Jibril nih data nih. Dari dunia kuno hingga dunia Bizantium. Ternyata tau nggak kalian? Teret, ada tanda salib ini. Ternyata si Dewi Aphrodite, ini Dewi Aphrodite nih. Ternyata malah mereka nih, Dewi Aphrodite-nya kepalanya ada salib nih. Nah ini nanti kalau kalian ketemu tuduhan-tuduhan ini akan dibawa sama Oten kalau Hajar Aswad adalah kepala Aphrodite. Ternyata mereka sendiri. Tuh ada salibnya. Kepala Aphrodite. Di mana ditemukan? Di sini. Kepala Aphrodite salib diukir di dahi, mata, hidung, dagu, dan bibir terkelupas. Museum Arkeologi Athena. Mulai tanggal 300, tanggal akhir 601. Periode Bizantium awal akhir. Tuh. Ya, nih kepala Aphrodite-nya. Tuh. Ini. Ternyata kepala Aphrodite-nya bertuliskan salib, Oten. Nih, jelas nggak? Nih. Masa nggak kelihatan sih? Serius lah nih. Gitu. Jadi kalian tuh ketampol mulu sama kami. Nah, Dewa Janus tuh dewa apa coba? Nih Dewa Janus ya. Oten, kalian tuh pagan sebenarnya, tapi kalian sosok nggak mau mengakui. Ternyata Janus adalah dewa Alpha Omega. Tuh. Nggak ada awal akhir. Kalian nggak ngerti bahasa Arab. Awal akhir ini bahasa Arab ya. Kalian tuh Alpha Omega. Tuh, Oten. Kalian tuh apa ya? Ini bukan aku ya. Ini bukan aku. Nih gini nih. Ternyata Dewa Janus adalah jalan menuju dewa-dewa lain. Janus adalah rute. Ingat gak kalian ayat ini? Yesus adalah jalan menuju Bapa. Ternyata Janus adalah rute. Aduh, ternyata. Kok nge-lag sih? Beneran ya? Bagus, Ripa, bagus. Jadi gitu. Jadi kalian oten penghujat yang berbau-bau pagan Yunani itu kalian. Nih, dari mana munculnya rekaan pengucapan Yahweh? Tuh, ada suatu tulisan menarik yang tentu saja harus dibuktikan. Kebenarannya tulisan ini menyatakan bahwa tahun 1567 seorang bernama Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard itu menemukan bahwa nama dugaan dari Yahweh itu adalah dari apa? Dari Zeus. Dari dewa Zeus. Jadi kalian berani-beraninya nuduh-nuduh kami umat Islam kaitan nama Yunani. Kalian tuh si Aphrodite-nya tuh kepala Aphrodite tuh tanda salibnya tuh. Enak aja nih, ini yang nuduh-nuduh nih si Murtadin Kopla ini, si Elias ini nih dia nih orangnya nih. Ini orang ini yang bilang nih, menurut dia di buku Johannes Damaskus, lu percaya Johannes Damaskus? Ya iyalah nih. Enak aja kepala Aphrodite. Lu tuh nyembah manusia berkelamin tuh, lu. Gitu sih dari aku. Ya, teman-teman memang sulit mengakui bahwa ajaran Kristen ini terindikasi terkontaminasi pagan. Kenapa? Ya nggak mungkin lah ada yang mau ngaku kalau saya nyembah manusia, ya nggak ada lah yang ngaku. Ya itu dia, yang kita butuhkan itu adalah kejujuran. Gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen kalau mau bantah naik ke atas gitu. Kalau memang kalian mau membuktikan kalau aku salah, ya aku senang-senang aja. Tapi sayangnya kalian gak akan bisa bantah karena data dan fakta yang telah kami sajikan ini adalah data dan fakta yang gak bisa kalian bantah. Kalian bisa nangis di pojokan sampai Bang Juma bilang, wah aku kena peringatan. Sadeli, turun dulu ya. Halo Sadeli.
Udahlah turun aku ah. Dah Kak Esti aku turun dulu. Dadah aku cuma gitu aja. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa ya guys. Di tap layar, terus di ini apa? Di follow akun aku. Basta, kau naik aja ke atas Basta. Si Basta bercarut dia. Bercarut dia. Bercarut kau. Sambil nungguin Bang Zuma ya guys. Apa kabar Kak Esti? Apa kabar Kak Ati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi coba kalian bayangkan ya, mau nggak kalian dijadiin piala bergilir sama Tuhannya Oten kayak istri Daud dikasih-kasih ke orang, mau nggak kalian? Ih, mau aja lah. Ini mau berapa lama aku bayangkan? Bayangkan aja lah sebentar. Agama gini loh, kita itu tidak menghina agama Kristen, tapi kita adalah orang yang mereaksi tuduhan-tuduhan dari mereka. Dan kita adalah orang-orang yang mencoba untuk membela agama Islam. Ketika kita jelaskan mereka ngeyel, mereka tidak mau memaksa kan pendapatnya, ya kita tampol aja mereka. Ya aku turun dulu lah, nanti di-report aku. Lagian nggak asik Itu udah di sini nggak ada Bang Juma. bisa beli. Ada ntar. Tapi memang Ripa turun dulu, nanti naik lagi, takutnya kamu kena permanen loh. Ya udahlah, aku turun dulu. Iya, soalnya kan dia kena peringatan dia. Takutnya. Ayo aduh, Sadli, aku nggak moderator loh ini. Nanti dikira dia aku moderator nih, enggak. Oh iya baru. Pinter juga kau. Kadang-kadang kau pinter Sadli. Kadang-kadang astagfirullahaladzim. Soalnya ini akun baru ya kan. Nah kan betul kan, ada banyak minta naik kan. Memang lah ini Sadli nih. Sabar ya we. Sabar ya we. Sabar ya we. Karena nggak ada Oten, kita naikkan aja dulu sebagai penghibur di awal kita berbuka room. Ya sambil menunggu-nunggu gurunda kita. Oke, selamat malam Bu Rasmi. Walaupun aku tidak mengharapkan kehadiranmu, terima kasih atas kehadiranmu di sini. Oh ya, yang 950 tolong di follow ya, Blokir Permanen 02. Ini akun baru aja dibikin akunnya ya. Kalian tengok lah itu followersnya berapa ya kan? Yang 900 lebih tolong di follow Blokir Permanen 02 biar bisa live loh woi. Kalian nggak kangen sama aku? Masa kalian kangen sama Bang Juma aja sih? Parah kalian. Ya kan? Halo Bu Rasmi, selamat malam. Gimana kabarmu? Bu Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Mbak Ati lanjut. Bu Rasmi. Waduh. Cek. Waduh. Ada Bang. John, selamat malam. Agama apa John? Kristen kayaknya. Oh Muslim. Ngucapin salam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Bang. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang John? Ada, hanya dengar komen aja. Gimana Bang John? Hanya dengar komen aja, mana tahu ada yang Oke, bisa Bang. diluruskan. Gimana kabarnya Pak RT, Pak John? Sehat? Alhamdulillah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, sehat semua. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah kalau Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT sehat selalu supaya bisa melindungi rakyatnya gitu ya, Pak John. Iya Pak. Gimana tanah warisan udah dijual belum? Hampir Pak, hampir mau dijual. Jangan lupain janda-janda ya kalau sudah terjual. Hampir Pak, hampir. Pak Hadi pula nanya hampir pula katanya. Berarti ada yang tidak setuju nih. Ada yang tidak setuju ya Pak ya? Ya. Maybe yes, maybe no lah. Hampir pula katanya. Tolong juga tanah di belakang rumah jangan dijual ya Pak John. Nah itu tanah kuburan. Ya. Kuburan.
Apa cerita ini yang mau dibahas nih? Cerita yang mau diceritakan adalah cerita itu sendiri. Kok nggak ada suara gue sih? Tunggu dulu ya. Ada. Enggak, Ada, di YouTube, di YouTube. Oh. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, Bang silakan Juma ayo mana, Bang minta Juma? permintaan. Ini Bang Jumanya sepertinya menunggu 10 menit Bang. Lagi apa dia? Lagi makan. Iya, lagi makan, minum ya kan. Teman-teman yang 1000 orang tolong di follow ya, Blokir Permanen 02. Ini akun baru-baru bikin, baru aja dibikin. Biar bisa aku on cam boy, biar aku tunjukkan kalau aku jelek gitu kan. Ya, yang 1000 orang di follow Blokir Permanen 02 ya. Kayaknya kalau di pencarian banyak banget nama Bunda blokir deh. Itu jadi gimana? Iya. Banyak Iya, kan? akunku kan memang banyak. Udah, akunku tuh sebenarnya. Iya, banyak. Akunku ada 18. Kena permanen sekian ya kan. Terus yang nggak bisa dibuka 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akunnya UTSD ada 15. Yang nggak bisa dibuka 3, 4 perak, 2 perunggu gitu Ikhwan. Kena blokir 8. Kena blokir permanen 8. Gila Jadi kan? almarhum ya. Iya. Ayo guys, yang 1000 orang di follow Blokir Permanen 02. Jadi karena akunnya yang udah pada permanen, aku ulang lagi dari 01, ku ulang lagi namanya. Terus ini 02, ku ulang lagi. Nanti 03 diulang lagi gitu. Ayo guys, di follow. Guys, info dari Bang Juma, dia mau syahadatkan dulu di roomnya Singa. Oh iya, gak apa-apa. Setelah itu baru OTW ke sini. Iya, semacet di jalan ya kan. Yang di sana di live kan nggak? Udah live katanya. Oh, oke. Yang mau beralih boleh, nanti kita kembali lagi ke sini. Oke. Yo, live kita sekarang Oke. cuma sampai jam 12 ya Ikhwan ya. Iya. Lihat sampai jam 12 ya. Konsisten ya Bang Kores ya. Iya. Konsisten. Jam 12 kita Ntar kalau closing. lewat- Ya Sat ya. Kalau lewat jam 12 kau apa Iko? Berarti jam 1 Makassar. sampai jam 3. Ya. Ya. Enggak. Kalau lewat ke mana? Tanggung jawab dulu Sadli. Enggak. Ini enggak pernah konsisten ini. Kalau lewat ke mana? Kalau Kalau lewat, lewat Ukti Hesti diblokir dari sahabat Bang Zuma. Itu. Bebas Ya. ya cerita. kalau aku kan terserah, paling aku 30 menit lagi udah tidur. Memang kau kurang asamnya kok di situ tuh. Baluap. Oke, teman-teman. Baluap tuh kayaknya Ya. renyah banget. Biar Makanan baluap. apa baluap itu? Bunda Baluap belum itu. aku bantu Bang Juma. Iya. Ya. Ya. Sejenis makanan apa itu baluap? Sejenis makan nenek lu kiper gitulah, Bang. Oh gitu. Pantun, Oke, yang 900. pantun. Iya, ikan kakap, ikan togol. Banyak cakap, Oten Bahlul. Oke. Ya kan? Ikan kakap, ikan tongkol. Iya. Banyak cakap lu kontrol. Aku gak mau bilang itu. Astagfirullahaladzim. Oke, 900 orang tolong di follow Blokir Permanen 02 ya. Blokir Permanen 02 di follow ya. Biar bisa live ya. Biar bisa open cam. Cepatlah biar aku open cam ya kan. Biar kalian tengok aku jelek. Aku udah open ini. Ujung jurang. Aku khawatir kepleset. Slow, Ikhwan. Kores itu jago bacot, nggak jago kerja gitu loh. Jujur dia ya. Jujur katanya Kores itu jago bacot, nggak jago kerja. Jujur dia. Ya jujur lah gitu. Kita sebagai manusia tuh harus tahu kelemahan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iwan pada keadaan. Waalaikumsalam. Aku izin turun juga nggak apa-apa ya, Bang Singa, Bang Zuma, aku izin turun ya, Gurunda. Iya, habis itu ke atas lagi ya. Ya. Soalnya kita ada jadwal Ini untuk kebetulan diskusi teman aku di juga. sahabat Bang Suma. Habis sahadat kita pantau lagi. Siap. Iya Gurunda, ini temen aku juga Gurunda, dia dari NTT juga, sama dari aku. Cuma aku kan dari Katolik ke Mualaf gitu. Ini dari NTT Allahu juga Gurunda. Akbar, Masya Allah. Iya. Ya, Aku syukur izin turun dulu ya Alhamdulillah. Gurunda ya. Baik, semuanya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Ustaz Salif. Habis itu sahabat kita yang mau Alif ada syahadat di atas. sudah datang. Ya, Assalamualaikum Terus Bang warahmatullahi Dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini yang mau syahadat atas nama siapa? Yang aku bukan dia itu, Bang Gurunda. Silakan, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku bukan kamu. Saya Anthony. Anthony. Masya Allah. Salam kenal Bang. Salam kenal. Bang, yang dibawa tolong dong, yang dibawa jangan kasih saya gift, mohon. Iya. Teman-teman yang di bawah mohon Karena saya didengarkan. bukan mengharapkan gift, saya mengharapkan doanya. Itu aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mungkin sebelum kita proses syahadat, karena saya baru kenal dengan Bang Anthony ini. Awalnya dari Protestan ya. Protestan yang mana? Dari Protestan. Protestan atau apa ini? Tadi Protestan. Masya Allah. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah bulat niatnya untuk syahadat. Bulat, dan saya menemukan kebenaran itu dalam Islam. Selama 4 tahun saya mencari kebenaran di dalam beberapa agama. Ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, termasuk di Hindu, Buddha, bahkan pernah menjadi ateis. Allahu Tapi Akbar. tidak pernah Masya Allah. menemukan kebenaran. Justru saya menemukan kebenaran itu dalam Islam, yang dimana saya jatuh cinta sama Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Tolong dong yang teman-teman dibawa, tolong dong jangan stop gift-nya. Iya. Jadi selama masa pencarian itu titik konsentrasinya ke Al-Quran ya. Iya, saya awalnya itu penasaran. Sebenarnya apa sih dalam Islam ini? Jadi saya penasaran gitu. Jadi saya penasaran, saya coba beli Al-Quran, tafsiran, dan sampai sekarang saya itu hanya modal terjemahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Artinya tidak diragukan lagi sahabat-sahabat. Identitasnya sudah diserahkan untuk kita buatkan sertifikat. Kalau untuk identitas Bang, saya sudah sampaikan tadi kepada Bang Singa Allah. Mungkin dia bisa sampaikan itu. Oh ya baik, nanti diserahkan ke ketua kita untuk dibuatkan sertifikat mualaf sebagai legalitas hukum bahwa saudara kita ini sudah berpindah ke agama Islam. Mungkin kita langsung proses syahadat ya. Boleh Bang, boleh. Mau buka kamera atau gimana nih teman-teman? Saya untuk kamera, saya sudah jelaskan alasannya semua tadi, alasannya kepada Bang Singa. Baik. Oke, kita langsung berarti sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir saudara kita yang akan mempersaksikan dirinya di hadapan Allah, dan kita menjadi saksi kemudian bahwa beliau menyatakan memeluk ajaran agama Islam dalam proses panjang beliau mencari kebenaran itu dan finalnya sampai kepada Al-Quranul Karim. Baik saudara Anthony, mohon ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah.
yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Muhammadan. Sebelumnya Bang, saya maaf sekali untuk menyebut nama ini, sulit sekali bagi saya, berat rasanya. Masya Allah. Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sahabatku, meskipun dari hari-hari kemarin sebenarnya antum sudah menjadi seorang Islam, tapi pada kesempatan ini disaksikan oleh banyak orang dari saudara-saudara kita, ada pun juga dari Kristiani yang menyaksikan di bawah bahwa saudara Antoni benar-benar ikhlas, ridha, meninggalkan agama lama menuju kepada agama damai sejahtera, yaitu Islam, dinul Islam. Untuk itu kami meminta sebagai pertanggungjawaban ya kepada negara dan juga kepada umat terkait dengan proses persyahadatan ini. Maka untuk kali ini saya pun minta saudara Antoni mengikuti saya, boleh ya? Boleh Bang, boleh. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir bergema sahabat-sahabat sekalian, menyambut saudara-saudara kita ini untuk memeluk agama Islam. Ya Allah ya Karim. Selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan sahabat kita ini, kiranya beliau istiqomah. Saya titip doakan beliau, mudah-mudahan ada keturunan beliau yang kelak akan menjadi ulama besar di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Silakan Dinda Alif. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Gurunda, terima kasih dan para guru semua yang ada di sini. Sebelum kita memulai doa, mohon izin dulu ya, Bang Aku. Kita tahu beberapa hal. Pertama, apakah Bang Aku sudah berumah tangga? Halo? Iya, sudah berumah tangga ya? Belum, masih muda. Belum. Masih bujang. Oke, baik. Iya. Kalau ini perlu kita ketahui agar kita nanti sisipkan di dalam doa. Ya, ketika masih sendiri, apakah kedua orang tua atau saudara, adik, kakak masih non Muslim atau sudah Muslim? Masih non Muslim. Dan dalam ketika saya mencari kebenaran itu, penghalang yang nyata bagi saya adalah orang tua saya. Masya Allah. Itu penghalang yang nyata. Baik, tentu Bang Aku juga berharap mereka juga menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikuti jejaknya ya. Amin. Nah, baik, di momen ini kita berdoa bersama, memohon bermunajat kepada Allah agar sekiranya di antara keluarga kita, adik, kakak, siapapun mereka juga turut menerima kebenaran Islam, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya gitu. Saya menyebut nama siapa ya? Pak Antoni ya? Iya, Antoni saja Pak.
Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, mari kita sama-sama ya doa aminkan, karena amin itu wa ana kadalik, aku seperti apa yang oleh dia ucapkan. Jadi fokus aminkan dan semua saudara-saudara kami. Bang Abi Sutra juga kayaknya feedback noise. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, warhamna 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 wahdina 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 wa'afina 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 warzuqna warzuqna warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, terutama dosa dari kemusyrikan ya Allah. Berikanlah ya Allah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, juga kepada keluarga kami ya Allah, dan kepada seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Wahdina wahdina wahdina, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, juga berikanlah petunjuk kepada seluruh saudara kami ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut hidayah yang ada dalam hati kami ya Allah, dan lembutkanlah ya Allah, lembutkan ya Allah, lembutkan hati-hati saudara kami ya Allah, yang mereka belum menerima kebenaran Islam ya Allah, terutama ya Allah di antara kami ya Allah, di antara saudara kami, terutama yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ini ya Allah, saudara Antoni ya Allah, dari antara keluarganya yang sampai detik ini belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Kami bermunajat kepadamu pada malam hari ini ya Allah, semoga mereka segera menyusul menerima kebenaran Islam ini ya Allah, dimudahkan, dilembutkan hatinya, dimudahkan lisannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga mereka semua menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang sejati ya Allah, sehingga Pak Antoni bisa masuk surga ke jannah-Mu ya Allah, bersama dengan keluarga-keluarga tercintanya ya Allah, tidak terpisah mereka ya Allah. Dan juga ya Allah, tetapkan hidayah kepada seluruh saudara kami ya Allah yang sudah mukmin ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah keturunan ya Allah, keturunan yang soleh-soleh ya Allah, minal ulama amilin, dari antara para ulama dan orang yang mengamalkan ilmu agamamu ya Allah. Dan kami berharap ya Allah, saudara kita yang sudah teguh hatinya menerima iman, saudara Antoni ya Allah, mereka juga diberikan keturunan, diberikan keluarga yang akan mengamalkan syariat-Mu ya Allah, dijadikan seorang ulama, alim ulama yang sehingga menegakkan syariat-Mu ya Allah di muka bumi ini ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah Pak Antoni, Anda malam ini detik ini sudah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda sudah menjadi seorang mukmin, Anda sudah menjadi seorang muslim. Perintah di dalam Al-Quran ketika Anda menjadi seorang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Lakukan apa yang menjadi perintah dari Allah, suatu kewajiban. Lakukan apa yang
larang oleh Allah jauhi, yang sifatnya haram hindari, sifatnya kewajiban jalankan. Karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban Anda sebagai seorang mukmin. Ya, perintahnya di dalam Al-Qur'an ada, dan juga ya kami tidak akan bosan, ini sebuah nasihat juga buat saudara kita yang baru mualaf, bahwa orang baru mualaf itu akan mengalami ujian dan cobaan, namun Allah juga kabarkan, berikan solusinya. Jadi manusia tidak akan dibiarkan begitu saja, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, ketika dia berkata sudah beriman, Allah akan berikan ujian kepadanya, karena memang sudah banyak orang melalui ujian-ujian itu, orang-orang terdahulu. Ujian itu akan datang, namun ingat bahwa Allah juga berikan solusinya. Satu kesulitan, dua kemudahan. Kuncinya apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, takutnya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan, Allah akan berikan solusinya. Bahkan Allah berikan jalan keluar dari jalur yang tidak terduga. Ya, itulah solusi dari Allah yang Allah tawarkan. Ketika Anda saat ini sudah menjadi seorang mualaf, ingat ketika Anda belum khitan, maka sudah kewajiban Anda untuk dihitan. Ketika sudah dihitan tidak perlu 2 kali. Habis itu jangan lupa nanti mandi wajib, mandi besar. Anda baru mualaf, niatkan saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Basuh seluruh anggota tubuh, ya, bersihkan seluruh anggota tubuh yang sifatnya ada lubang, itu semua dibersihkan. Habis itu Anda sholat, lakukan sebisanya, karena Anda sudah menjadi kewajiban menjalankan sholat, ya, sholat fardu, nanti sholat isya dan sebagainya gitu. Ya, nanti bisa lihat pelajarannya seperti apa. Oke, dari saya mungkin itu dulu, cukupkan. Kalau ada yang mau ditanya atau disampaikan oleh yang lain, silahkan. Ya, saya tambahkan sedikit untuk Saudara Antoni untuk memberitahukan kepada sekitarnya bahwasannya sudah berpindah keyakinan kepada ajaran Islam dengan mengubah identitas, ya. Jadi nanti akan diubah identitasnya kepada Islam gitu. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi kepada Aki Antoni akan diperlakukan secara Islam oleh lingkungan sekitar. Ada kewajiban umat Islam untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus yang layak bagi saudara-saudaranya sama muslim, ya. Mungkin untuk silaturahmi, selain itu untuk bimbingan, ya, agar mendapatkan pengajaran dari yang berilmu di sekitar, para ulama, para alim. Jadi jangan diam-diam menyendiri, ya. Masuklah pada majelis taklim terdekat nanti, ya, terutama musola ataupun masjid yang terdekat. Hubungi imam masjid, sampaikan bahwasannya baru bersyahadat, sudah mualaf, minta diajarkan, ya, supaya lebih akrab lah dengan lingkungan muslim di sekitar dulu. Itu untuk Ya, Bang Bejo, lebih cepat. Bang Bejo noise banget, lagi ngecas ya. Oh iya benar. Silakan berikan wejangan Gurunda Zuma buat pegangan buat dia. Terima kasih Gurunda. Baik. Kalau saya yang pasti orang yang mu'allaf itu, apalagi tadi kita mendengarkan jejak bagaimana saudara kita ini menempuh perjuangan, ya, belajar, mencari, mengkaji, meneliti, menelaah sampai kepada finalnya dia meyakini Islam itu bukan agama buatan manusia, tetapi betul-betul adalah jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Sehingga dari saya sebagai saudara hanya mengingatkan kembali bahwa sebagai seorang muslim, tugas kita itu adalah menyampaikan. Tugas kita itu adalah siar. Tugas kita menyeru kepada, utamanya kepada keluarga terdekat dulu. Tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan etika, attitude, akhlak yang baik. Dengan demikian, dengan kita membuka diri, berdiskusi, berdialog, mengajak keluarga, insya Allah Tuhan akan memberikan 2 kemungkinan. Keluarga kita itu bisa mendapatkan hidayah, atau mereka menyatakan benar-benar pengingkarannya kepada Allah. Jadi yang pertama sekarang ini kan, kalau saudara kita ini melihat metode beliau menemukan Islam, pasti setelah ini dia akan belajar dan belajar dan belajar terus.
mendengarkan suara beliau, saya yakin kelak beliau ini bisa menjadi seorang pendakwah. Sehingga saya sekali lagi sekedar mengingatkan bahwa sasaran utama penyampaian Islam itu adalah keluarga terdekat dulu, barulah kemudian ke orang lain. Dan saya hanya bisa berharap supaya saudara Anton ini bisa istiqomah, mendekatkan diri kepada saudara-saudara kita, orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang ada di sekitar kita, kemudian untuk menggali terus, mengembangkan ya keilmuan kita. Sebab biasanya orang yang mu'alaf itu jauh lebih cepat menelaah Al-Quran, menerima Al-Quran, dibandingkan saudara-saudara kita yang Islam dari lahir, tetapi mereka kemudian disibukkan dengan keadaan tentang duniawi, atau disibukkan dengan hal-hal di luar daripada agama Islam itu sendiri. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, bahwa niatkan, kembangkan terus keilmuan Islamnya, niatkan kemudian untuk menyeru kepada keluarga terdekat dulu, habis itu kepada seluruh umat. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Baik. Sedikit saya mau cerita Bang tentang saya mencari kebenaran kemarin-kemarin itu. Iya, silakan. Yang pertama yang saya lakukan adalah perbandingan. Itu yang pertama saya lakukan. Perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentu tidak ketemu. Dan ada penyelewengan yang ada di dalamnya. Terus perjanjian lama saya bandingkan sama Al-Quran. Ternyata ada kesamaan sedikit, tapi lebih besar banyak kesalahan. Karena di mana perjanjian lama yang saya pelajari dari historis semua telah diubah. Meskipun kita lihat dari Bani Lewi itu sebenarnya kunci utama menjadi imam. Terus saya ambil perbandingan dari Zabur dengan Al-Quran lebih jauh lagi. Dan ketika saya bingung, ateis, lalu kembali kepada Al-Quran. Justru di sini saya menjadi jatuh cinta sama Al-Quran. Dan kenapa saya berat dalam mengucapkan dua kalimat syahadat dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Karena manusia ini, manusia yang selama ini yang saya hujat, yang saya benci, yang tidak pernah ada dalam benakku untuk menjadi manusia idolaku saat ini. Yang dimana yang pertama sekali menggunakan hujatan dalam Al-Quran, Muhammad gila, orang pertama yang melakukan itu adalah saya dalam TikTok. Allahu Akbar. Itu pertama saya yang gunakan. Tapi ketika itu saya melakukan perbandingan setiap malam. Kenapa kayak gini? Lalu saya beli Al-Quran. Meskipun saya hanya sampai detik ini modal terjemahan, sampai saya baca-baca terus, dan saya beli Iqra. Loh, apa ini ya? Jadi harus bagaimana saya baca ini? Ada juga di rumah ada juga orang Muslim juga, cuma sayangnya dia takut sama ayah. Jadi dia mengajarkan saya sedikit demi sedikit. Setelah itu, ketika tadi siang saya di Komal ini, kebetulan percakapan saya sama saudara-saudaraku di sini di Komal ini didengar oleh adikku. Nah, disinilah menjadi masalah. Nah, setelah itu saya bilang saya sudah bulatkan tekad itu, saya bilang saya akan syahadat sebentar malam. Apapun tantangannya saya akan syahadat. Allahu Akbar. Itu janji saya, makanya saya malam ini saya tepati janji saya. Malam ini saya akan syahadat dan saya akan terus belajar. Doakan saya semoga saya selalu sehat, istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah nekat itu waktu saya keluar dari rumah, ini ujian pertama saya, tantangan pertama saya yang mulai tadi. Keluar dari rumah, saya sudah nyatakan, saya bilang orang pertama, ayah, ingat kata-kata saya, orang pertama yang lawan Anda itu saya nanti. Lawan diskusi Anda. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang pertama. Terus saya keluar, setelah itu sampai detik ini, besok saya mungkin saya berangkat ke
apa namanya itu? Surabaya besok. Iya. Itu perjalanan saudara Surabaya besok. Jadi, nah yang saya takutkan yang di Islam ini, nah ini yang sunat ini. Ini yang saya takutkan ini. Rata-rata umat Kristen sebenarnya tahu kalau dalam apa namanya? Seperti ayah saya punya, sebenarnya dia tahu kebenaran Islam. Cuma sayangnya dia takut sama sunat, itu intinya. Iya. Itu intinya, sama sekali intinya di situ. Dan dia pernah diskusi waktu saya nanya tentang Islam. Ayah, sebenarnya Islam ini gimana sih? Kok rukun sekali? Nah, dia marah. Terus ada dalam waktu saya dalam gereja, Bible saya duduki. Nah, terus dia tanya, kenapa kamu duduk kitab suci? Saya bilang, dan saya nanya gini, yang mana dibilang kitab suci? Bible. Bible ini tidak ada kesuciannya. Lalu yang tinta merah, saya bilang tinta merah itu hasil penyalinan. Karena saya pelajari semua tentang histori sejarah dari penyaliban. Dari penyaliban itu adalah di Bukit Golgota, itu Bukit Golgota adalah Bukit Tengkorak. Saya belajar semua. Jadi sekarang saya akan mencari kebenaran dalam Al-Quran. Itu inti dan poinnya. Cuma yang menjadi angker buat saya adalah sunat ini. Takutnya habislah kalau dipotong. Nah, itu Enggak bang. Sunat itu adalah hal yang biasanya itu sepele, sama seperti anak kecil yang ditusuk kupingnya untuk pasang anting. Apalagi sekarang kan metode sunat itu sudah semakin canggih. Jadi pasiennya itu nggak rasa sakit lagi, nggak kayak dulu. Zaman saya sunat itu tahun 91. Saya sunat 91. Itu pun nggak ada rasa sakit lagi waktu itu. Padahal belum pakai laser, masih gunting. Dan hari ketiga saya sudah renang di kolam renang. Alhamdulillah. Cuman hari ketiga itu cuma sampai hari ketiga saja ya saya pakai perban. Itu pun setelah dari kolam renang enggak pakai perban lagi. Pas lewat dari ganti pakaian, masuk di toilet, cari perbannya, loh mana perbannya? Hilang, nggak ada lagi, aku bilang. Ya, cemas-cemas sih, takutnya ada pendarahan atau apa gitu. Karena orang tua juga nggak tahu kalau waktu itu saya pergi renang. Nah, akhirnya saya balik lagi untuk ngambil tas saya di samping kolam renang, terapung di kolam. Itu bekas sunatnya terapung, dan di situ banyak orang-orang Cina lagi renang di sampingnya. Ya, seru itu. Iya seru. Seru. Jadi saya ingat kali itu saya renangnya di kolam renang Matuangin yang ada di Makassar ini waktu itu. Jadi nggak ada sakit bang, nggak ada sakit. Apalagi kalau kita udah dewasa kayak gini, nggak ada sakitnya itu. Percayalah, nanti setelah sunat itu kita ketemu lagi pasti Anda akan tertawa. Nah, ternyata kepanikan itu terlalu lebay kali. Ternyata pada kenyataannya enggak seperti yang dibayangkan. Dan itu sudah terjadi beberapa mualaf. Baru-baru beberapa hari lalu, hari Senin apa hari Selasa, Ahad kemarin, orang yang lebih parah, dia mualafnya ditunda sampai berbulan-bulan hanya karena sunat. Bayangkan itu. Masih dari sejak bulan puasa dia mau syahadat, tapi karena sunat aja terus. Begitu naik komal sunat, ya terus dibahas. Nah, begitu dia sudah sunat, wah dia petantang petenteng, tertawa kemana-mana, cerita di atas komal, teriak-teriak, dia bahagia kali. Ternyata selama ini saya fobia sunat. Ternyata begitu saya sudah sunat, berhubungan dengan istri itu jauh berpuluh kali lipat rasanya, lebih aduhai daripada pada saat saya belum sunat, kata dia sambil tertawa sendiri. Nah, alhamdulillah, aku bilang itulah hikmahnya. Kan udah aku bilang jangan takut. Akhirnya karena dia punya kesimpulan, mau sampai kapan saya takut sunat? Sampai kapan saya mau Islam kalau
sunat tidak. Akhirnya dia beranikan sunat, dan ternyata dia diam-diam. Saya juga cari kemana orang ini kok nggak pernah muncul. Tiba-tiba setelah beberapa saat menghilang, Ahad kemarin nongol dia. Alhamdulillah saya sudah sunat bang semua. Saya pun kaget. Seperti itu bang, jadi nggak usah khawatir. Masalahnya nih bang, di tempat berbahaya ini, aduh. Enggak masalah. Berbahaya. Justru tempat yang paling cepat sembuh di situ tuh, karena di situ sarafnya sangat sensitif. Iya, seperti itu. Silakan. Kami Muslim yang lain ini semua juga udah bersunat bang, semuanya alhamdulillah sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Bahkan Iya, sehat belum ada betul. orang yang koma gara-gara sunat. Belum ada orang yang lari ke rumah sakit gara-gara sunat, belum ada. Belum juga ada innalillahi gara-gara sunat, belum. Seperti digigit semut lah bang, itu bang. Gigit semut itu jauh lebih sakit bang. Betul. Iya, jauh. Saya malah waktu masih sistem gunting, saya dengarkan kayak gunting kerupuk. Iya, memang kedengaran suaranya. Iya, tapi nggak ada rasanya. Kalau sekarang mah tidak ada, didengar lagi nggak ada. Dia dibius, jadi kita nggak rasa. Dia cuman kayak dielus-elus aja gitu. Apalagi yang sunat saya waktu itu suster kan. Bang Zuma nggak pakai anestesi. Aman bang, disunat. Anakku kemarin umur 2 tahun disunat malah tidur. Iya, yang masih kecil, masih lembek bang. Kita yang sudah tua begini sudah kayu ulin ini bang. Udah enggak. Lebih memudahkan susternya, dokternya kalau umur kayak kita. Saya kan kebetulan banyak menangani mualaf dan banyak mendampingi mualaf yang sunat. Orang sudah umur 60 ada. Bahkan ada lebih tua dari 60 pernah sunat. Kupikir dia bisa kena gula apa enggak masalah, karena sejatinya yang dipotong itu bukan daging, cuma kulit yang dipotong, bukan daging. Saya turun dulu, Gurunda, ada saudara yang mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat juga saya nggak lama ya, saya ditunggu di room sebelah, boleh ya? Dinda Alif di sini aja dulu ya. Siap Guru. Ya, Bang Antoni, nanti kita sharing-sharing lagi ya, saudaraku, sahabatku. Nanti kalau ada apa-apa bisa DM saya atau mengambil nomor saya juga sama Bang Alif, atau di host juga bisa. Kalau merasa kita butuh untuk sharing-sharing gitu ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya boleh pamit ya. Siap bro. Masya Allah. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Maaf. Iya semuanya, Dek Liangka semuanya. Barakallahu fiik semuanya sahabat-sahabat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Da. Makasih. Ya, Ahi Antoni. Tadi sudah ada komunikasi ya berkaitan dengan data ya. Oh iya bang, ada tadi saya sudah sampaikan alasannya apa. Iya, apa yang mau disampaikan Bang Haiser? Ya, saya pengikut pendengar setia dari debat-debat kawan-kawan di Muslim. 50 orang lagi guys, 50 orang lagi. Nah terus Kalau bisa duetin Bang Zuma sama Bang Goto itu untuk ngajar para oten itu loh Bunda. Sini kalau nih dia udah naik. Ayo guys, 50 orang lagi nih Bang Zuma udah naik. Ayo 50 orang lagi di follow blog 1300 di follow blog. Wah, Gurunda udah naik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami hormati dan cintai. Gurunda. 30 orang lagi guys, 30. Waduh, saya ditinggalkan begitu saja. Ya udah nggak apa-apa. Karena Gurunda udah naik ya Ikhwan ya, mari kita turunkan UTST.
Yuk, Sat, diturunkan UTST di bawah aja. Di bawah yang paling bawah, bawah tanah kalau 30 bisa. orang lagi guys. 30 Bareng ini. orang lagi di follow. Bareng pompa sumur ditanam di sana. Ayo 30 orang lagi guys. Blokir permanen 02 tolong di follow. Iya, 30 orang lagi ini ya, apa unfollow 30 orang lagi. 30 orang lagi sumbang beras 1 liter 1 orang 30 liter lumayan. Iya. Turun ke bawah. Ya makasih ya Pak Rahman. Ya, salam sama Pak Camat. Dua orang lagi guys, 2 orang lagi. Ayo di follow 2 orang lagi. Oke, terima kasih saudaraku. Makasih banyak ya, bentar Bang Handi. Makasih ya. Oke, lanjut. Ayo kita buka forum ini. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di sini di Komal atau Room Sahabat Bang Juma. Pada kesempatan kali ini tentu kami ingin berdiskusi lintas agama. Untuk itu kepada teman-teman Kristen yang ingin diskusi silakan naik dengan catatan diskusi tidak boleh menghujat personal, tidak boleh menghujat sesembahan masing-masing. Diskusi beradab, saling menghormati satu sama lain. Oke? Anda ingin bertanya silakan naik, Anda ingin diskusi silakan naik. Kesempatan untuk Anda. Malam ini kita beri nama atau jargonnya adalah malam harap maklum. Jadi apapun Anda, kita maklumi sajalah, oke? Silakan ada yang dibawa. Moderator silakan naikin. Oh ini dia nih. Ini dia nih, ada otennya naik 1 nih. Ini ya. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Pak, dari mana gitu? Ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih saudaraku sekalian sudah menaikkan saya. Perkenalkan, saya pendatang baru stok Karatan. Ya Pak, cepet Pak, mau dialog kita lama banget. Ayo Pak. Cepet Pak. Ini Cepet, sama. Pak. Kalau udah nggak ada disampaikan di bawah aja ya Pak. Iya Bang, terima kasih Bang. Aduh, Pak Ade digituin. saya kok merasa bersalah ya. Emang gak ada akhlak. Sapa dulu ya Bang Handi izin. Sagala, selamat malam agama Pak. Selamat malam, saya Katolik. Oke, silakan Bang Handi. Ada segala Katolik, ada yang mungkin mau ditanyakan atau mau diskusi, silakan deh. Kenapa Anda Bunda jangan diganggu dulu. Silakan Dek Sagala. Saya ada Bang Jumanya kan, saya udah 2 kali naik di sini. Oke. Ngapain, ada Bang Juma? Bang? Ada Bang Juma, silakan. Ya, saya kan pengen tahu gitu kan. Tadinya Bang Juma ini emang udah dari Muslim apa dari umat Kristiani? Coba disambut dulu dong, panggil dulu dong Bang Jumanya. Halo Bang Juma, malam. Kemana Bang Jumanya? Masih menjauh mungkin di belakang, lagi minum. Iya. Tapi kalau boleh bantu jawab, beliau masih Muslim dari lahir. Oh dari lahir ya? Iya. Ya, kalau Anda sendiri Katolik dari lahir? Iya, dari lahir. Kalau boleh tanya, kenapa Anda dilahirkan secara Katolik? Kalau saya memang udah dari awal ayah saya memang udah Katolik. Kenapa Anda nggak protes? Kenapa saya Katolik? Emang udah dari situ dulunya. Oh. Ya. Oh gini Bang Handi, Anda kenapa lahir Katolik? Siapa saya? Sama aja. Iya. Ya, emang udah dari awalnya, saya juga emang udah dari awal kita udah Katolik. Oh gitu. Iya. Terus kalau gitu, kenapa Anda lahir? Nggak tahu saya ngejawabnya gitu.
Iya susah juga ya. Saya juga bingung kalau ditanya begitu. Oke, mau bahas apa? Enggak, saya cuma salut aja gitu sama Bang Jumanya gitu. Mantap. Katolik salut sama Bang Juma ya. Mantap. Ya, saya udah 2 kali soalnya masuk di room Bang Juma. Kenapa Anda salut sama Bang Juma? Apanya? Seperti apa? Ya pendalamannya, pemahamannya gitu. Pemahamannya dia kan kalau misalkan kita dibilang salutnya, dia belajarnya gitu sangat luar biasa. Apakah Anda salut juga kalau Bang Juma statementnya kayak begini? Yesus itu atau Yesus Masya itu hanya utusan Tuhan. Salut juga? Salut juga. Saya juga udah pernah naik di sini. Saya memang udah ngomong gitu. Berarti Anda nggak percaya dong kalau Yesus itu Tuhan? Kalau saya percayanya Yesus itu utusan Tuhan. Wih, Katolik lurus res. Wah, ini mah keterima ini, bukan Katolik. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ini ada Katolik nih. Iya Bang Handi. Ini Katolik nih, murid Bang Juma nih, silakan. Kok murid saya ada aja. Iya bener. Coba aja. Iya. Namanya siapa? Pendeta Luga. Bukan Sagala Raja tuh, Sagala Raja. Silakan bro. Sagala Raja. Oh iya. Ya, semangat malam Saudara Sagala Raja. Ya, selamat malam. Iya, Masya Allah. Udah berkeluarga Bang? Udah. Masya Allah, Alhamdulillah. Abang ikut ini berarti ikut sebagai pembinasa keji berarti Bang. Maaf ini. Saya sering nonton Bang Juma gitu. Alhamdulillah Bang. Iya. Tapi Abang nggak termasuk dalam golongan pembinasa keji? Kalau saya kan memang udah 2 kali kan sama Bang Juma kan. Tetap kalau jangankan di sini sama sesama kita juga pernah saya ngomong bahwa Yesus itu ya sebagai utusan. Gitu. Iya. Dari film saya kan kalau di umat Kristiani kan saya nggak terlalu memperdalamin lah, nggak terlalu baca semua Alkitab, nggak terlalu memahami, nggak terlalu. Cuman yang saya sedikit yang saya ituin bahwa Yesus itu berdoa, gitu doang. Dia berdoa, dia sujud sama Tuhan pas dia. Kalaupun misalkan di umat Kristiani memang Yesus itu benar-benar dia disalib kan, di Muslim kan enggak kan? Enggak. Nah, kalaupun dia memang benar disalib, itu waktu terakhirnya pas waktu mau meninggal itu mau dicabut mau terakhir lah istilahnya, dia ngomong, ya Bapa, aku serahkanlah diriku misalkan kepadamu. Nah berarti di atasnya masih ada. Masih ada. Nah, gitu. Iya. Itu doang yang saya pahamin gitu. Jadi saya nggak terlalu memperdalami antara Matius segala macam, saya nggak. Cuman kita kan antar perdebatkan Yesus ini Tuhan apa enggak. Kan gitu. Yang sering berdebat itu kan sama Bang Juma antara Yesus itu Tuhan apa enggak, kan gitu kan? Benar Bang. Nah, jadi yang saya pahamin itu kalau memang kalau misalkan saya Tuhan sendiri, ngapain saya mengadu sama Bapak saya gitu doang, pengertian saya. Benar gak? Pinter. Nah gitu doang. Cuman kalau dibilangin ini sesama kita juga, ya sering kita dibilang lah kita sesat, dibilang kita apa. Kita secara logika lah. Saya kan udah saya bilang, saya nggak memperdalamin Al-Quran, saya nggak memperdalamin Alkitab. Yang saya tahu bahwa Yesus itu beberapa kali dicobain iblis. Waktu dia mau disalib juga, kalau memang itu benar, kan kita kan nggak tahu kan kepastiannya. Di Muslim kan enggak, di Muslim kan katanya digantikan kan? Iya betul. Kalau memang dia benar, dia misalkan benar, dia pas waktu mau disalib itu dia mengadu sama Bapak, disuruh sama Allah sendiri gitu. Tapi kalau gini Bang, ya, Islam Kristen itu konsentrasinya sebenarnya membicarakan tokoh yang sama dengan pola pemikiran yang berbeda dan dengan konsep yang berbeda juga.
Iya, kalau itu kan pribadi saya gitu kan, istilahnya nih, kita kan berbicara logika. Iya. Contoh nih Bang Juma nih, misalkan Bang Juma nggak punya bapak, emang dia dari atas. Memang ke siapa Bang Juma misalkan mengadu? Apakah mengadu sama yang di atas kalau memang Bang Juma itu udah paling atas gitu doang? Kalau memang saya sebagai Tuhan, sama siapa saya mengadu? Nggak ada. Sama siapa saya mengadu coba? Orang saya sendiri kok. Masa kita mengadu sama diri kita sendiri? Itu doang pemahaman saya. Makanya saya bilang, dibilang misalkan Tritunggal segala macam, yang saya tahu tetap bahwa Allah itu ada. Iya. Berarti posisi saudara ini tinggal satu langkah lagi. Sebenarnya sederhana, Bang. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu kan kehadiran Islam itu sendiri sebagai jalan kebenaran, jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia, kan gitu poinnya. Kalau di dalam pengajaran Nabi Musa, baik menurut Al-Quran maupun Bible, Nabi Musa itu untuk kaumnya. Begitu juga dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa dan juga Yesus, itu juga untuk kaumnya. Nah, mau sampai kapanpun saudara-saudara Kristen belajar, pasti akan tidak menemukan dalil pengakuan Yesus bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia. Paling-paling yang ditemukan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Paling-paling kayak gitu. Paling-paling kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dia hanya sebagai murid, artinya kita harus mengakui dia sebagai guru. Sebagai guru, pencanangan kurikulum dan kisi-kisi semua pengajarannya itu hanya berpula dan berfokus kepada Bani Israel. Maka sebagai murid kita harus mengaminkan itu. Kita harus mengaminkan sebagai murid bahwa Yesus adalah seorang nabi, seorang rasul yang spesial, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel tok. Adapun kita di luar Bani Israel hanya sebagai pengakuan saja, bahwa kita mengakui, kita beriman, kita percaya bahwa dulu Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita ini pernah mengutus hambanya, mengutus anaknya, yang menurut tradisi Yahudi dan Kristen anaknya bernama Yesus, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat, penyembahannya kepada Tuhan, dan mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu. Nah, lalu di mana posisi kita sekarang ini? Kalau Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Yesus kepada Bani Israel sesuai dengan pengakuan yang terlontar dari mulutnya sendiri, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke bangsa muridku, yaitu Bani Israel saja. Artinya, untuk supaya kita masuk sebagai murid, kita harus mencari pengakuan Yesus bahwa dirinya mengakui, aku diutus untuk seluruh bangsa. Tapi rupa-rupanya itu tidak pernah kita temukan. Bahkan yang saya temukan, ya, yang terakhir yang saya temukan terkait dengan pengutusan Yesus, itu ada di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Apa yang dikatakan penelitian daripada penulis Kisah Para Rasul ini yang menceritakan kisah ini, yaitu saudara Lukas? Apa yang dikatakan? Tuhan mengutus seorang juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Seorang Bani Israel, seorang utusan juru selamat untuk Bani Israel. Kita nih orang berakal sehat. Yesus baik, Yesus seorang nabi, Yesus seorang rasul. Dia penunjuk jalan menuju kepada surga.
Dia adalah jalan. Pada zamannya tak ada orang yang sampai kepada surga tanpa melalui dia. Pada zamannya. Tapi rupa-rupanya kedatangannya hanya untuk Bani Israel. Kita nih orang sehat nih. Kalau kita mengaku sebagai pengikutnya, kita bukan Bani Israel. Jadi kita hanya sebagai pengagum saja, hanya sebagai orang yang mempercayakan, orang yang beriman, orang yang mengakui, orang yang meyakini bahwa Yesus adalah nabi untuk Bani Israel. Selesai. Tapi untuk nempel ke sana sebagai pengikut, pasti kita tertolak. Kenapa tertolak? Ada sebuah kisah di dalam Bible, di dalam Matius 15 yang tadi. Ada seorang perempuan datang dengan iman yang mantap, dengan keyakinan yang luar biasa, dengan kepercayaan yang sangat-sangat tanpa tidak bisa diragukan. Datang bersungut-sungut memohon-mohon kepada Yesus. Kalau iman kita belum seberapa iman kita ini. Tapi seorang wanita ini, wanita Kanaan ini datang kepada Yesus, berbicara langsung di hadapan Yesus. Apa kata Yesus kepada muridnya? Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dan teriak-teriak. Tapi sebelum murid mengusir, wanita itu mendekat kepada Yesus. Apa kata wanita itu? Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Itu kata Yesus. Bayangkan tuh, ada orang di luar daripada Yahudi ketemu langsung dengan Yesus dengan seperangkat iman, kepercayaan, keyakinan, hakul yakin akan keberadaan Yesus sebagai Mesias. Tetapi apa kata Yesus? Mohon maaf, tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Yahudi, kepada guguk, kata Yesus. Tapi apa kata wanita itu, saking hebatnya imannya? Apa kata beliau? Benar Tuhan, benar Tuhan. Tapi bukankah roti yang jatuh dari meja tuannya, bukankah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, bukankah itu dimakan? Kata wanita ini, bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Maksudnya apa? Bukankah orang di luar Yahudi bisa beriman kepada apa yang dibawa oleh Elohim melalui utusannya untuk Bani Israel? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan kemudian wanita itu? Beliau menginginkan kemudian agar anaknya sembuh. Seketika itu anaknya sembuh. Tapi predikatnya sebagai guguk enggak dicabut oleh Yesus. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Israel. Di luar domba ada yang disebut guguk, ada yang disebut serigala. Itu menurut pemahaman Yesus. Maka pada saat itu wanita ini tidak berubah menjadi domba, tetap aja dia adalah guguk. Tapi Yesus menyembuhkan anaknya. Wanita imannya mantap, ketemu langsung dengan Yesus aja diusir, dibilangi anjing. Dan Yesus tidak menjadikan dirinya sebagai soko guru atau sebagai rabi atau sebagai imam atau sebagai nabi atau sebagai rasul untuk wanita tersebut. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup 2000 tahun tidak pernah bertemu, hanya membaca sebuah buku yang hanya terjemahan, yang itu pun kita masih meragukan kebenarannya? Bagaimana bisa kemudian kita yakin keselamatan itu pasti kita dapatkan dengan kita percaya Yesus itu rasul dengan bla 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 bla? Padahal pengakuannya sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Lalu kita ini gimana? Nah, kita jangan ke Islam dulu, kita lihat dulu polanya. Nabi Musa mengajarkan akan datangnya Nabi selain dirinya. Yesus pun demikian, mengakui dengan sangat jelas, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Bani Israel, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya untuk saat sekarang. Maka adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku pergi maka penolong itu, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, kata Yesus, maka roh kebenaran itu akan datang.
Dialah yang akan mengajarkan kalian segala sesuatunya, tentang kebenaran, tentang keadilan, dan tentang penginsapan dunia akan dosa. Artinya akan ada roh kebenaran yang datang setelah Yesus, yang mengajarkan segala aspek kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya oknum yang datang setelah Yesus itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia karena sifatnya dunia. Betul, di dalam Al-Quran kemudian dikatakan dalam Al-Quran surah As-Saff dikatakan begini, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian wahai Bani Israel, yang datang kemudian membenarkan kitab Taurat yang ada pada diri kalian dan menyampaikan risalah akan datangnya seorang nabi bernama Ahmad setelahku. Itu diterangkan kemudian. Kalau di dalam Yohanes 16 dikatakan sebagai roh kebenaran. Kalau di dalam Al-Quran disebut langsung, yaitu Ahmad atau Muhammad yang datang setelahku. Nah, setelah datang Nabi Muhammad, apa kata beliau? Apa kata beliau? Dia mengatakan bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia. Di mana tertulis Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Artinya ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita menjadi pengikut Nabi Musa, kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi pengikut Nabi Muhammad. Jadi kita semua mengikuti para nabi, mengaminkan beliau. Makanya dalam Islam itu salah satu rukun yaitu beriman kepada para nabi. Makanya umat Islam itu jangan heran, selama kita berdialog, umat Islam dan Kristen ketika berdialog, yang berdiri tegak menegakkan pembelaannya terhadap Yesus, Islam. Tak pernah Islam itu berdebat secara ilmiah, menghina, menghujat, merendahkan. Yesus tak pernah. Kenapa? Karena sejatinya beliau adalah nabi kami, rasul kami, yang pantas kami bela, yang pantas kami luruskan akidahnya yang dibengkokkan kemudian. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 14, ketika ia datangnya itu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Alhamdulillah kami umat Islam siang malam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, atau yang saudara-saudara Kristen sebut Yesus. Bayangkan aja, berbicara mengenai penyaliban, Bang Suma sampai 17 jam bisa mengajarkan, mempertahankan akidah itu, bahwa bukan Yesus yang disalib, beliau orang suci, beliau orang benar. Tapi saudara-saudara Kristen dengan berbagai macam alibi, berbagai macam asumsi, berbagai macam dalih mempertahankan, tidak, yang disalib terkutuk itu adalah Yesus. Coba dari sini aja kita bisa melihat pernyataan Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Berarti roh yang ada pada diri umat Islam memuliakan oknum tersebut, sedangkan lisan orang-orang Kristen menghinakan, menghujat orang tersebut. Kenapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati tergantung di atas tiang salib. Berarti merujuk kepada yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Artinya secara sah, secara sadar orang Kristen mengakui Yesus itu adalah orang terkutuk yang pantas disalib demi dosa-dosa orang-orang berdosa. Ini penghinaan. Berarti tidak ada roh kebenaran pada diri Kristen. Roh kebenaran itu hanya ada pada umat Islam. Begitu sebagai kesimpulan sementara, saudaraku. Silakan. Maaf kepanjangan. Ya, terima kasih atas penjelasannya, cuman itu doang. Tadi mas saya kan Bang Juma udah memang salut lah. Kalau saya sendiri kan udah saya bilang saya nggak terlalu mempedah, cuman ini kan yang perkara Yesus itu Tuhan apa enggak gitu kan. Makanya saya bilang kalau menurut saya dia pas waktu contoh nih, mungkin saya gara-gara
saya nggak terlalu masuk ke dalam Al-Quran. Di sini juga, cuman saya mengutip yang Al-Quran. Yang sedikit itu yang saya bilang, dia pas mau disalib dia sujud berdoa, sama yang pas udah dia mau dicabut nyawanya juga dia berdoa, cuman itu doang. Iya. Artinya saudara saya ada di persimpangan jalan. Iya, Kan- jadi menurut saya bahwa Allah itu ada, bukan bukan dia gitu. Iya, betul. Kita sepakat untuk itu. Pencipta langit dan bumi yang kita sebut Allah, yang saudara Kristen sebut Allah, itu maha kuasa. Sehingga mustahil baginya kemudian menjadi tidak maha kuasa. Iya. Yang namanya maha kuasa, kalau kuasa itu sifatnya masih tataran makhluk. Tapi kalau sudah maha, itu tatarannya pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah yang disebut maha itu dia tidak pernah kemudian untuk meninggalkan kemahaannya itu. Ketika ada orang mengatakan kemahaannya itu bersifat sementara, dalam arti kata kadang dia tidak maha, kadang dia maha dan seterusnya, itu sudah konsep yang keliru. Itu konsep batil. Semalam saya berdiskusi dengan orang Kristen. Dia mempertahankan keegoan beragama di mana beliau membuat karikatur tentang pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita. Dia mengatakan, Bang Suma itu, kalau kamu mengaku Tuhan itu maha kuasa, kenapa kamu ragu kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia? Ini mindset berpikirnya keliru. Kerangka berpikirnya acak adut. Mustahil kemudian hakikat maha kuasa keluar dari kemahakuasaannya, jatuh merendahkan dirinya menjadi makhluk. Itu mustahil. Lantas dia mengatakan, Anda membatasi Tuhan. Justru saya tidak membatasi Tuhan. Makanya saya tidak membuat karikatur Tuhan yang maha kuasa itu nuzul ke bumi menjadi makhluk. Kenapa? Karena ketika Tuhan kita buatkan karikatur, Tuhan itu turun ke bumi menjadi makhluk. Dengan kata lain, kita membatasi Tuhan. Apa buktinya? Coba kita tanya Yesus. Tuhan itu maha berkehendak tidak? Maha berkehendak. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, apakah kamu adalah yang berkehendak menciptakan dirimu, mengadakan dirimu, membentuk dirimu sendiri menjadi manusia? Apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 42 dijawab. Apa kata beliau? Aku datang sebagai manusia itu bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kena kan? Yesus mengatakan aku jadi manusia itu bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak di atas Yesus. Sehingga saya berani mengatakan saudara-saudara Kristen itu membentuk karikatur tentang Tuhan. Itu egosentris bertuhan. Artinya apa? Ini yang disebut konsep batil. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membentuk apapun untuk mengingkari keberadaan pencipta. Dari mana konsep ini? Dari pembinasa keji yang menantang perkataan Sang Maha Tinggi. Tuhan sudah mengatakan di dalam Yesaya 10 nomor 6, Tuhan itu Maha Tinggi, tidak ada yang serupa dengan Dia. Tapi itu dibuang. Yang diambil kemudian apa? Untuk itulah Yesus manusia ini mati, Roma 14 nomor 9, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Ini gawat. Ini gawat. Artinya ada kekuatan yang dibangun di luar daripada konsep yang Tuhan nuzulkan melalui para nabi untuk menyesatkan manusia. Ada kekuatan yang digalang di luar konsep firman Tuhan kepada para nabi untuk dipakai sebagai doktrin mematikan akal kepada seluruh manusia. Ini yang terjadi kemudian. Ini yang terjadi.
Makanya Yesus sering mengatakan apa? Waspadalah, waspadalah, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang-orang Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi. Apa sebabnya kemudian Yesus melakukan selalu peringatan kepada muridnya waspada? Hikmahnya adalah ternyata orang-orang Farisi ini, ahli Taurat sebagian ini, adalah pembinasa keji yang akan menukarkan, memutarbalikkan hukum Tuhan menjadi sesuatu yang absurd, lalu menjadikan sesuatu yang tadinya khayalan menjadi seakan-akan nyata. Ini yang terjadi. Sehingga yang semalam itu ketika saya berdiskusi dengan beliau, dia mengatakan apa? Bang Suma membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan Bang Suma tidak menerima Tuhan itu datang menjadi manusia. Saya bilang ini kerangka berpikirnya karena kebanyakan makan lemak yang diharamkan, sehingga justru kebalik. Andalah yang membatasi Tuhan dengan Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Kenapa? Tuhan Anda yang bernama Yesus itu tidak bisa hidup tanpa makan. Berarti dia terbatas. Tuhan Anda bernama Yesus itu tidak bisa hidup tanpa bernapas. Berarti terbatas. Tuhan Anda yang bernama Yesus itu tidak bisa hidup tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum. Berarti terbatas. Dengan demikian Andalah yang membatasi Tuhan. Nah sekarang saya bisa menuntut dan saya bisa membuktikan bahwa Anda membatasi Tuhan. Contoh, Tuhan Anda katakan menjadi manusia Yesus. Apakah Yesus pendengarannya itu bisa mendengarkan seluruh alam semesta? Tidak. Kenapa? Yesus memiliki kuping sama seperti kita, terbatas. Nah sekarang coba apa keterbatasan Tuhannya umat Islam? Coba Anda buatkan. Apa yang Anda bisa perlihatkan bukti bahwa Tuhannya umat Islam itu terbatas? Coba, silakan. Oh Tuhannya umat Islam tidak bisa mendengar. Mana buktinya? Ayo. Tuhannya umat Islam tidak bisa melihat. Mana buktinya? Buktikan kepada saya. Kalau Tuhan saya itu buta, mana? Buktikan. Tak bisa. Tak bisa Anda buktikan. Kenapa? Karena Tuhan itu sejatinya ruangnya itu tidak sama seperti ruang makhluk. Ruang Tuhan itu adalah laysa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak terkungkung oleh masa, dia tidak terkungkung kemudian oleh ruang dan waktu. Tidak sama seperti kita manusia ini. Nah, sehingga orangnya lari sendiri dia. Karena kenapa? Emosi. Karena setelah saya menegaskan bahwa Andalah yang telah membatasi Tuhan. Saya kira begitu saudara. Mungkin kepanjangan penjelasan saya paling tidak bahwasanya ketika saudara mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan, yang Tuhan adalah Allah, itu betul. Itu betul sekali. Yesus itu hanyalah nabi, dia hanyalah perantara Tuhan kepada Bani Israel. Saya kira begitu sahabat saya, saudara-saudara. Silakan. Ya makasih Bang Juma, itu doang. Iya. Ada yang mau ditanyakan abang saya nih, Bang Lubis nih. Kebetulan abang saya itu. Oke, silakan Bang Lubis. Dari sekte mana? Katolik, Protestan, atau apa nih? Assalamualaikum. Saya dari Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya menyimak aja Bang Zuma. Saya sudah lama sebenarnya. Iya Bang. Tuh. Suaranya kurang jelas Bang. Putus di. Kalau pertanyaan nggak ada Bang, saya Muslim Bang. Jadi saya tertarik dengan di sini Bang. Jadi masalah Bang Zuma bilang bahwasannya pagan-pagan itu Bang, itu saya tertarik Bang. Itu aja Bang. Semuanya ya, salam kenal dari Bengkulu Bang. Kita dari Bengkulu Bang. Bengkulu, Masya Allah, Kalimantan Utara. Baik Bang, makasih. Bukan, di Bengkulu Sumatera. Oh Sumatera. Sumatera di, mana Bang? Dia termasuk masih Sumbaksel Bang, Sumatera bagian selatan Bang. Oh, gitu Bang. Tapi kalau aslinya saya orang Medan Bang. Saya Medan. Iya itu di baru Sumatera Timur. Sedimpuan. Selimpuan. Iya Bang. Iya Bang Zuma.
Oke, lanjut Bang Zuma. Baik, Oke baik. Bang, saya menyimak Bang. Oke, siap. Assalamualaikum semuanya ya. Saya menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat-hebat saudara-saudara kita ini. Ya. Oke Bang, makasih Bang. Lanjut. Selamat malam semua. Malam Hasan Wijaya. Masih jualan kacang Bang? Oh, nah inilah. Belum apa-apa sudah fitnah. Inilah kalau Islam itu kan tukang fitnah. Orang-orang kan cuma nanya. Ya nggak apa-apa nanya, tapi kan fitnah gitu kan. Belum apa-apa langsung begitu. Ya nggak masalah. Itulah Masih Islam, jualan ya. kacang tidak? Ya. Itu aja kok. Juma, saya mau nanya sama kamu, Juma. Apalagi? Kata kamu, ya boleh apa enggak? Nanya dulu nih. Kan kerjamu dari dulu cuma bertanya. Loh, kau bertanya juga saya jawab. Kenapa ketakutan? Waktu itu kamu bertanya, aku nanya. Enggak, habis itu kamu saya mau kabur. tanya boleh nggak tadi statement kamu? Saya mau nanya boleh nggak? Gitu aja. Silakan. Nah, tadi kamu bilang Tuhan Maha Tahu, betul? Yes. Yes, oke ya. Coba minta tolong di Ali Imran 144. Nggak mau, saya tolong, nggak mau. Oh nggak mau, oke ya. Cuma Emang enak. Kenapa? Kan Juma kan yang hafal Al-Quran ini. Iya, Kan kenapa? kamu. Apa yang Anda pahami? Nah, di sana itu yang terjemahannya ya saya baca ya. Oh, terjemahan. Mau terjemahan atau Al-Quran ini yang mau dibahas? Ya kau baca Qurannya, nah kau terjemahkan. Oh, Cuma nggak Juma yang begitu. baca. Nggak begitu cara belajar Quran. Ya, Nggak boleh. Jadi bagaimana? Belajar Al-Quran itu harus dari Iqra dulu. Ya. Nah, yaudah, Juma bacakan. Nah, nanti Juma ini terjemahin kayak mana? Maknanya coba saya mau dengar dulu. Iya, ini kita mau Al-Imran bahas 144. terjemahan atau mau bahas Al-Quran sekali lagi? Juma baca Ali Imran 144, kau baca bahasa Arabnya dan kau artikan. Coba saya pengen tahu. Enggak, ini kita mau Enggak, saya mau lihat mengkaji. kitab saya apakah sama atau beda. Coba saya mau tahu aja. Enggak, saya mau tanya dulu. Nah, ini ini mau kan ngeles membahas. dulu. Katanya Maha Tahu. Ditanya Ini Qurannya kita Maha mau Suci, kok ketakutan. Ini kita mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Saya mau bahas Ali Ini Imran kamu ini tamu kok 144. kamu yang rese sih? Alamak, gimana sih orang Ya, gua ini? buang dulu aja loh. Nah, udah, gua buang. Aduh, Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, saudara Acang, bukan bahasa Indonesia. Makanya saya mau tanya sama Anda. Anda hadir di sini mau mengkaji Al-Quran atau mau membahas terjemahan? Kalau mau bahas Al-Quran berarti kita harus masuk ke Al-Quran. Kalau mau bahas terjemahan berarti kita harus pendekatan bahasa Indonesia terkait dengan apa yang Anda pahami melalui terjemahan. Anda memahami hanya terjemahan berarti tidak sampai kepada kalam ilahi. Begitu saudara Ancang. Mana beliau? Tapi sebelum lanjut Daeng Gurunda, kenapa suaranya timbul tenggelam? Tenggelam suara Pak. Iya. Suara saya ya? Iya. Jaringan atau apa itu? Jaringan. Iya, jaringan. Iya. Lanjut. Oke, aku sapa dulu nih ya. Rinda, selamat malam agama Pak Kristen ya. Ya, shalom. Selamat malam juga Kak. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Saya orang Haleluya, haleluya. Lanjut. Silakan. Gimana, Mbak? Mau nanya apa? Ya, sangat luar biasa sekali ya. Tadi saya ada dengar itu sama Bang Juma. Iya. Bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, luar biasa. Tapi kami sebagai Kristen, bagaimanapun orang lain itu mengatasnamakan Yesus itu manusia, Yesus itu setan sekalipun, Tuhan kami tetap Tuhan kami begitu. Nah, saya mau bertanya sedikit sama Abang Juma. Mungkin Abang Juma ini orangnya kalau pengalamannya luar biasa, kalau melalui dalil luar biasa. Jadi saya mau bertanya, Abang Juma ini taunya dari mana Yesus itu Tuhan? Sedangkan Abang Juma itu orangnya Islam, sekolahnya Islam. Taunya Kristen itu dari mana? Tuh kan? Iya. Apa udah jumpa? Dengar Baik. dulu Bang. Apa udah jumpa sama Tuhan Yesus itu? Gitu. Monggo dijawab dulu. Oke, baik. Jadi gini Mbak, di Islam itu dikenal ada yang digelari ahli kitab. Ahli kitab itu menurut Al-Quran adalah mereka yang diberi Torah
diberi Zabur, dan juga diberi Injil. Dan kami belum pernah bertemu dengan orang-orangnya. Belum pernah bertemu. Kepada kaum yang diberikan Taurat kami belum pernah bertemu. Kepada kaum yang diberikan Mazmur, Zabur kami belum pernah bertemu. Kepada mereka yang diberi Injil pun kami belum pernah bertemu. Yang kami temui adalah pengikut penyeleweng dari ajaran kitab-kitab tersebut, yaitu Kristen. Lagi-lagi Al-Quran mengatakan golongan ini adalah golongan zalim. Kalian itu disebut adalah golongan zalim, orang yang zalim, orang yang memutarbalikkan ajaran Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Nabi diutus, dilantik menjadi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, nabi yang kami utus kepada Bani Israel, apakah ente yang mengajarkan kepada orang-orang zalim ini untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Kata beliau, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, kalau kita tanya orang Kristen, wahai orang Kristen, siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang datang menjadi manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus? Pasti kalian tidak berani mengatakan iya Yesus. Al-Quran tidak pernah keliru tentang itu. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang gelap muka ini untuk menyembah kepada dirimu, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Kenapa saya harus membahas Kristen? Kenapa saya harus membahas Bible? Karena Al-Quran membahas itu semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ente pade. Karena kalau diharapkan pendeta pastor, tidak mungkin. Kalian sudah disajikan doktrin, dogma dengan menerima upah per puluhan. Sedangkan kami umat Islam menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan, menyeru kepada siapapun yang mau diselamatkan. Nah, sekarang Anda bertanya, kenapa Anda berbicara mengenai Yesus? Apakah Anda sudah pernah bertemu? Tidak, Yesus manusia, dia diangkat ke langit untuk datang menjadi hakim. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang menyembah dirinya. Makanya dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbukum. Saya ketika datang di atas muka bumi, saya hanya mengajarkan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Berarti ini harus disampaikan ini kepada saudara-saudara Kristen. Wahai saudara Kristen, Yesus mengajarkan bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dengan demikian dia bukan Tuhan. Wahai saudaraku Kristen, Yesus mengatakan dia menyembah kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, saudara adalah saudara saya. Harus diingatkan. Sadar, wahai saudaraku, sadar. Yang Anda anggap Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi hanya utusan Tuhan. Seperti itu, Ibu. Jadi saya belajar Quran sehingga saya punya kewajiban untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada saudara-saudara saya. Yang mau menerima peringatan itu silakan, yang tidak mau mendengarkan peringatan itu silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Silakan, mungkin ada lagi. Oke, luar biasa. Jadi Bapak, Bang Juma bilang tadi Yesus itu bukan Tuhan. Ada tadi Bapak baca-baca Al-Quran, tapi saya tidak tahu artinya karena saya orangnya Kristen. Jadi saya bahas saja melalui Alkitab. Sepenuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saya ini hanya kasih aja tentang apa yang saya tahu tentang Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Yesus itu adalah firman. Ada dalam Yohanes pasal 1
ayat semuanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 1 Yohanes pasal 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang memberikan kasih karunia? Yaitu Yesus Kristus. Kita ini ada pada zaman kasih karunia. Pret. Jadi saudara terkasih, Bang Juman ya memang saya bilang memang luar biasa. Gitu. Tapi Yesus itu sepenuhnya adalah Allah, walaupun kami diejek, dihina, itu terserah. Yang penting iman kami tetap yakin di dalam Tuhan Yesus. Kami mati demi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus dibilang Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan atau manusia, terserah ya. Tapi di dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan itu dinubuatkan dan diilhamkan oleh Allah secara kudus. Jadi kami percaya dengan luar biasa bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa bagi kami sebagai Kristen. Jadi karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi pada zaman kasih karunia, dia turun ke dunia sebagai manusia untuk melaksanakan diri Allah itu. Karena Allah itu tidak bisa disentuh secara kemanusiaan, tidak bisa disentuh ya. Tetapi dengan lewatnya Kristus Yesus menyatakan dirinya kepada semua orang dengan secara kepribadian manusianya. Jadi dia menyatakan kasih Allah itu kepada umat-umatnya, semua yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya juga tidak masalah. Itu. Jadi di sini saya juga tidak bilang Abang Juma salah atau tidak, tapi prinsip saya di sini, kami sebagai orang Kristen, kami tetap yakin sepenuhnya dengan Yesus Kristus bahwa itu adalah juru selamat kami, penyelamat kami, dan sekalian Tuhan kami. Di dalam Dia kami hidup dan di dalam Dia kami mati. Oke, udah cukup Bu, biar ditanggapi. Jangan kabur dulu. Silakan dari Bu Gurunda. Baik, Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Rinda. Rinda. Iya, saya menghargai itu iman Ibu, sangat-sangat menghargai. Tapi sangat disayangkan orang-orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan akan diusir Yesus kelak di akhir zaman. Dan Yesus mengatakan bahwa mereka orang-orang yang sama seperti Ibu Rinda ini adalah sebagai penjahat, pelaku kejahatan, kata Yesus. Hanyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kalian itu pembuat kejahatan? Karena Anda mempertuhankan dirinya, yang datang, yang mana dia susah payah siang malam, justru mengajak Bani Israel mempertuhankan ilah yang ada di langit. Tapi Ibu justru mempertuhankan dirinya. Makanya di dalam Matius 7, coba Anda baca tuh, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Itu kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Paulus, bukan kepada Bani Kristen, bukan, tapi kepada Bani Israel. Cuman membahas tentang ini, kita harus menjadikan akal itu sebagai filter untuk nerima, bukan iman. Iman itu soal belakangan, karena Yesus tidak pernah mengatakan dengan iman tidak, tapi dengan akal budi. Akal budi dulu. Ketika akal budi itu sudah menerima, maka kita imani dengan sepenuh hati. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Endingnya Yesus mengatakan untuk membedakan antara domba atau serigala si nabi palsu ini, lihat dari buahnya. Apa buahnya, kata Yesus? Tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga, yang ada di langit. Nah, sekarang apa kehendak Bapa?
kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Sekali lagi, kehendak Bapa Elohim itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, gimana itu? Berarti ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan. Tuhan dalam perspektif Tuhan, Tuhan dalam arti kurios, kurios dalam arti Allah, dalam arti mar, Sayyid dalam bahasa Arab, Tuan, junjungan, atau gembala. Nah, sekarang ada dua golongan ini. Yang pertama adalah Bani Israel, murid-muridnya yang sesaman dengan Yesus, juga memanggil kurios, memanggil Tuhan juga kepada Yesus, memanggil Tuhan juga kepada Yesus. Tetapi murid pertama, golongan pertama ini, selain menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, dia juga menjadikan Tuhan yang ada di langit itu sebagai satu-satunya Tuhan. Yesus hanya Tuhan sebagai utusan saja. Yang kedua adalah golongan Kristen, memanggil Yesus Tuhan, tapi diembel-embeli lagi dengan huruf H supaya lebih keren, menjadi Tuhan. Bedanya apa? Orang Kristen yang golongan kedua ini memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, malah membatalkan kehendak Bapa. Jadi kata Yesus dalam Matius 7:15 sampai nomor 23, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Yang pertama, mereka tidak melakukan kehendak Bapa, mereka tidak melakukan hukum Taurat. Yang kedua, mereka memanggil aku Tuhan. Yang ketiga, mereka bermukjizat pakai namaku. Yang kelima, mereka bernubuat pakai namaku. Yang terakhir, mereka mengusir setan pakai namaku. Ini golongannya di mana? Islam atau di Kristen? Di Kristen. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memakai namamu ya Tuhan Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Janganlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya, kalau sebagai Kristen, membaca dalil itu, saya akan keluar dari Kristen. Kenapa? Bahaya. Di dalam 13 nomor 50, orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Sementara Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Berarti pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Siapa mereka ini? Kristen. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jangankan Ibu Rinda yang hanya mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, apapun yang terjadi engkau adalah Tuhanku. Jangankan ibu yang menyuruh seperti itu, orang yang sudah level pendeta pastor yang mengusir setan pakai nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu semuanya diusir. Apalagi kalau cuma jemaat-jemaat biasa. Kenapa? Karena orang-orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Mari kita uji, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Kehendak Bapa Elohim? Tidak. Atas kehendak siapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Kehendak Bapa Elohim? Tidak. Atas kehendak siapa orang-orang Kristen makan babi? Kehendak Bapa Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa orang-orang Kristen tidak bersunat? Atas kehendak Bapa Elohim? Bukan. Berarti Kristen benar-benar adalah orang jahat yang akan dienyahkan oleh Yesus. Lalu kebanggaan apa yang ibu banggakan jika kebanggaan itu hanya kebanggaan semu, hanya kebanggaan halusinasi, hanya perbuatan zalim? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya, begitu ayatnya. Nah, kata Allah kemudian, siapakah mereka yang mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan, tentang Allah, padahal mereka sudah didatangkan kemudian kepadanya apa? Islam. Mereka adalah pembohong, kata Allah. Mereka adalah orang-orang fasik, mereka adalah orang zalim. Nah, inilah Anda.
Kenapa dikatakan zalim? Kenapa dikatakan fasik? Orang yang zalim itu sudah tahu bara api itu panas, tapi dipegang. Sudah tahu jurang itu terjal, tapi dibuang dirinya ke dalam. Sudah tahu diusir oleh Yesus, tapi tetap kekeh di situ. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Tapi masih aja tetap di situ. Inilah yang Al-Quran katakan, mereka itu adalah orang-orang zalim, menzolimi diri mereka sendiri. Nah coba, bisa enggak ibu meloloskan diri ibu dari pengusiran Yesus? Gak bisa kan? Karena anda menyembah Yesus bukan kehendak Bapa Elohim. Anda ibadah bukan karena kehendak Elohim. Anda apapun yang anda lakukan terkait kekristenan, tidak ada perintahnya atas kehendak Bapa yang di langit. Tidak ada. Coba tunjukkan kalau ada. Misalnya anda menyembah Yesus, ini kehendak Bapaknya. Ibadah minggu, ini kehendak Bapaknya. Tidak akan ada. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Silakan ibu. Oke, terima kasih Bang Juma atas Iya, sama-sama. Ya, memang luar biasa ya. Bagaimanapun kita tetap menghargai. Nah, jadi Bapak bilang tadi Tuhan Yesus berkata, "Penyalah kepada aku." Nah, mungkin Bapak tahu ayatnya karena Bapak bisa baca. Nah, "Penyalah daripada aku tidak mengenal engkau." Nah, memang itu kata Yesus, bukan untuk kami orang Kristen. Nah, tetapi itu buat orang yang menolak Tuhan Yesus. Coba dipahami. Nah, orang yang menolak Tuhan Yesus pada saatnya nanti penghakiman, Tuhan Yesus berkata demikian seperti yang Bapak ungkapkan, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau." Tetapi yang mengenal Tuhan Yesus, itulah yang akan diterima Tuhan Yesus. Tetapi orang yang menolak Tuhan Yesus berkata sedemikian yang Bapak ungkapkan, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau." Nah, orang yang menolak Yesus. Dan keduanya, Allah orang Islam itu katanya Allah Maha Pencipta ya, tetapi tidak bisa, wujudnya tidak ada begitu. Nah, Yesus ada di dalam 1 Yohanes pasal 18 berkata demikian, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah." Bang Juma tidak pernah melihat Allah, saya dan lainnya tidak pernah melihat Allah ya. Kalau kita melihat Allah pasti dunia ini kiamat toh, kiamat. Dengan datangnya Yesus Kristus, kita sambung ya dari 1 Yohanes pasal 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti anak itu siapa? Yesus Kristus. Dengan kedatangan Yesus Kristus di dunia pada zaman kasih karunia ini, Bang Juma, dia menyatakan kasih dan tindakan-tindakan Allah itu kepada umatnya yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepadanya barulah dinyatakan seperti yang Bapak bilang tadi, lenyaplah kau iblis. Iblis itu yang tidak pernah mengakui Tuhan Yesus, begitu Pak. Saya kalau ngomongnya pendek aja gitu. Oke, baik. Aku kembalikan lagi kepada Bang Jun. Iya, baik. Yang pertama, Ibu mengatakan bahwasanya yang diusir itu adalah yang menolak Yesus. Anda keliru. Justru, saya katakan sekali lagi, justru orang yang mengaku menerima Yesus, bayangan aja, dia mampu mengusir setan dalam nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus, bernubuat, meramal dalam nama Yesus. Saking percayanya, saking menerimanya ajaran Kristen itu. Bukan tidak menerima, tetapi justru semakin percaya kepada ajaran gereja, sehingga sampai pada level menggunakan nama Yesus mengusir setan. Orang Hindu ada? Tak ada. Orang Islam tak ada, orang Buddha tak ada, ateis tak ada, hanya ada di Kristen. Berarti hanya Kristen yang akan diusir. Kan polanya sederhana, polanya sederhana. Yang ditolak itu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi jujur aja,
Kristen ini menjadi Kristen, menjadi penyembah Yesus, itu kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Elohim. Mana dalilnya? Tak ada dalil. Orang Kristen menuhankan Yesus, apakah itu instruksi Yesus? Perintah Yesus? Bukan. Orang Kristen ibadah pada hari Minggu, hari santai, hari dewa matahari, apakah itu kehendak Bapa? Tidak. Bapa Elohim berkehendak ibadah hari Sabat. Keluaran 31 nomor 16, nomor 17. Atas kehendak Bapakah kemudian orang Kristen tidak bersunat? Bukan. Justru ini 2 hari lalu yang saya bahas. Ada apa dengan Paulus? Kenapa dia mengatakan bahwasanya Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu menyunatkan dirimu? Sementara Elohim mengatakan, aku sendiri akan melenyapkan orang yang ada di tengah-tengahmu karena dia tidak bersunat. Oleh sebab itu dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kok tiba-tiba Paulus menjual Yesus? Kamu, bagimu, Yesus bagimu. Ini apa sebenarnya? Bapak mengatakan, barang siapa yang tidak bersunat, maka lenyapkanlah dia dari sebangsamu, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu kata Elohim. Tapi Kristen tidak bersunat atas kehendak siapa? Elohim? Bukan. Tapi kehendak Bapak si pembinasa keji. Oleh karena itu, ibu keliru kalau mengatakan bahwasanya saya salah, bahwa yang diusir itu adalah yang anti Kristus. Tidak, justru Kristen inilah yang anti Yesus. Anti Kristus itu adalah Kristen. Itu dulu. Nah, kemudian Yohanes 1 nomor 18, ibu, di situ Yesus mengatakan, kata Yunaninya, bahasa Yunaninya di sana ada kata exegomai. Exegomai itu artinya apa? Menceritakan, menjelaskan. Jadi dikatakan dalam dalil ibu ini bahwasanya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakannya. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang tak nampak oleh mata kita ini, yang tak terlihat oleh mata kita ini, Yesus yang adalah utusannya, dialah yang menceritakan tentang Bapa itu. Nah, Yesus menceritakan apa? Bapa itu di surga, Bapa itu di langit. Bapa itu tidak serupa dengan apapun. Bapa itu yang maha berkehendak. Bapa itu yang maha mulia. Bapa itu tidak dilihat. Bapa itu tidak bisa didengar. Kata siapa? Kata Yesus. Maka percayakanlah Yesus ketika Yesus bercerita tentang Bapa. Apa kata Yesus? Dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kata Yesus, Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, gak ada yang lain. Sementara Yesus hanya utusan. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya utusan Tuhan, Yesus hanya utusan Bapa. Jadi kalau ibu percaya kepada Yesus, Anda harus percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Anda harus mengenal Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, jangan mengenalnya sebagai Tuhan. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai utusan. Agar apa? Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi hari ini Kristen tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Orang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Maka demikian, orang Kristen adalah antikristus, maka orang Kristen yang akan diusir. Oleh siapa? Oleh Yesus itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Tolong direnungkan. Ya, diskusi dengan Bang Suma itu memang harus pakai akal, bukan pakai iman. Demikian sementara, silakan. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bang Juma atas solusinya. Tadi ada sedikit yang Bapak bilang tadi, yang Bang Juma bilang tadi, Allah itu tidak berwujud, tidak nampak, tak bisa disentuh ya. Nah, itu Allah Islam. Nah, bagaimana Allah Islam?
menyatakan dirinya kepada umatnya. Saya jawab sekarang. Bentar ya Bang. Baik, silakan. Bagaimana Allah Islam menyatakan kasih kepada umatnya, mengajarkan kasih tentang kerendahan hati seperti Yesus? Bagaimanakah Allah Bapa itu menyatakan firman-Nya kepada umat-umatnya kalau hanya melalui Al-Quran, tetapi tidak dengan teladan seperti Yesus? Nah, itu tadi satu ya. Dan keduanya tentang antikristus. Antikristus itu adalah Yesus, bukan ya. Ada lagi? Halo? Ya, silakan. Tentang antikristus itu pada zaman kasih karunia ini bukan Tuhan Yesus, tetapi antikristus itu orang-orang yang mengada-ngada, yang berkata aku punya mujizat, tetapi dia mengambil mujizat itu mengataskan bahwa dia menerima dari Yesus. Ada juga orang mengatasnamakan dia adalah Yesus, seperti ada di agama kami. Dia seorang Kristen, dia bilang dia berinkarnasi dalam rupa manusia yang bergender wanita. Ah, itulah antikristus, bukan antikristus adalah Yesus. Itu Bang Juma. Jadi dengan Allah yang Bapak bilang tadi, Allah itu tak bisa disentuh. Ya, memang kami percaya juga bahwa Allah itu tak bisa disentuh. Allah itu tak bisa dilihat, karena memang dia adalah Allah Maha Pencipta. Bagaimana Allah itu menyatakan teladan kepada umatnya seperti Yesus tadi tentang sunat. Tentang sunat itu timbulnya pada zaman Musa. Dan sampai seterusnya Yesus mengajar sampai dia disiksa, disalibkan, mati dan bangkit. Disitulah Tuhan Yesus menebus semuanya sehingga babi bisa dimakan. Bisa dimakan. Kenapa? Karena Yesus sudah membayarnya dengan darahnya yang mahal. Begitulah kira-kiranya Bang Juma bisa terus. Baik. Jadi sambil dari yang terakhir ya. Jadi babi bisa dimakan karena Yesus telah menebusnya dengan darahnya. Ini apa? Menguraikan ini. Ini ajaran Dewa Molok. Para nabi, bahkan Yesus sendiri dalam Matius 8 nomor 4, apa dia katakan? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Baca Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan kurban kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tak ada manusia. Justru di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika ada orang yang mempersembahkan darah manusia, maka itu otomatis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Elohim yang mana yang minta persembahan darah? Elohim yang mana kemudian mempersembahkan manusia? Tak ada. Lalu kemudian Anda harus belajar tentang Imamat 4. Di Imamat 4 itu polanya dosa-dosa orang Yahudi diampuni dengan mengorbankan hewan. Itu ada polanya. Kalau dosa seluruh orang Israel yang dikorbankan itu adalah lembu, bukan domba. Domba itu hanya untuk orang per orang. Kalau untuk seluruh Israel, lembu. Dari mana konsepnya mempersembahkan manusia? Ya dari pagan, dari Dewa Molok, bukan yang lain. Tidak ada dalam konsep pengajaran Yesus mempersembahkan darah manusia itu sebagai tebus dosa. Ada. Itu adalah ajaran sinkretisme antara pagan Romawi, Yunani dengan konsep kurban yang ada dalam kitab perjanjian barunya orang Yahudi. Itu yang Anda harus pahami. Jadi tak
ada itu mendamaikan dengan darah manusia. Itu konyol. Penyaliban terhadap orang yang bernama Yesus itu adalah ajaran setan. Nanti kalau ibu punya waktu banyak, siapkan waktu untuk besok malam kita bahas ini. Penyaliban itu adalah perintah setan, bukan perintah Tuhan. Setan yang menginginkan adanya penyaliban terhadap Yesus, bukan Elohim, bukan Allah, bukan Tuhan, bukan pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus bukan antikristus. Memang bukan Yesus yang antikristus. Yang antikristus itu saya katakan adalah Kristen. Kristen ini adalah antikristus. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu artinya orang yang diurapin, manusia. Siapa yang menyangkal Yesus itu manusia? Kristen. Kristen hanya di mulut mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada aplikasi, pada implementasi dan praktek keagamaan, orang Kristen tidak menganggap Yesus manusia. Orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, makanya dituhankan. Makanya dikatakan Kristen itu oleh Yesus sebagai golongan orang munafik. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi perbuatannya mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa bukti perbuatannya Yesus itu Tuhan? Mereka ke rumah ibadah mereka bernama gereja menyembah Yesus. Berarti mereka munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu disebut sebagai penyesat, planos dalam bahasa Yunani, artinya pembohong, penipu. Apa pembohong itu, penipu itu? Di mulut berkata A, tapi di hati berkata B. Itulah Kristen. Mulutnya mengatakan Yesus itu 100% manusia, tapi prakteknya Yesus itu 100% Tuhan. Munafik. Itulah Kristen, antikristus. Mulutnya mengaku Yesus manusia 100%, tapi prakteknya di gereja Yesus adalah Tuhan 100%. Inilah yang dimaksud 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat, pembohong, penipu telah muncul pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat, dan itu adalah si antikristus. Siapa mereka? Kristen. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen, golongan dari Antioquia, nyebrang ke Eropa, nyebrang ke Belanda, nyebrang ke Indonesia. Itulah kalian. Mohon maaf, saya harus buka-bukaan di sini. Nah, saya cuma ingat 2 poin itu. Poin pertama tadi saya lupa, apa itu ya? Yang pertama tadi saya lupa. Atau ini aja dulu 2. Intinya sunat. Iya, mengenai sunat. Mengenai sunat. Sunat itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Elohim kepada Abraham, kepada anak-anak Abraham, kepada keturunannya secara turun-temurun. Mutlak dilakukan. Mutlak dilakukan. Coba kita buktikan bahwa Kristen itu adalah penumpang gelap. Dari keturunan Ishak bernama Yahudi, mereka bersunat. Dari keturunan Nabi Ismail, mereka disebut Islam, mereka bersunat. Keturunan Ishak, keturunan Ismail adalah anak-anak Abraham, mereka semua bersunat. Hanya Kristen yang penumpang gelap, serigala nyamar domba, ngaku-ngaku bagian daripada kami, tapi mereka tidak bersunat. Inilah si pembinasa keji. Jadi saya tidak bicara kosong. Itulah Kristen, antikristus. Kristen itu antikristus. Anda paham antikristus? Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, Anda akan mengatakan sebentar lagi, oh tidak, Yesus itu memang datang sebagai manusia, Bang Suma. Kita titik. Tapi dia adalah Tuhan. Itulah antikristus, planos, penipu, penyesat. Itu yang dikatakan oleh kitab Anda sendiri. Maka Yesus mengatakan waspadalah.
Ya. Masalah kasih Allah. Kasih. Ya, kasih Allah kepada umat Islam. Bagaimana cara menunjukkannya? Oh iya, bagus. Ahi Sugini ingatannya betul-betul pantas aja dia jadi guru saya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka orang-orang berakal tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kami orang yang berakal tidak perlu melihat Tuhan, baru kami percaya Tuhan itu ada. Cukup melihat diri di cermin, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Bukan eyang kita yang membuat kita, bukan diri kita yang menciptakan kita, bukan presiden yang menciptakan kita, bukan negara ini yang membuat kita, bukan. Tetapi kok kita ada? Ya berarti ada yang menciptakan kita dong. Siapa dia? Tak perlu kita tahu, yang jelas ada. Itulah yang kami sebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan keberadaan kami pada diri mereka sendiri. Nah sekarang kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Siapa yang menciptakan kemudian tangan Anda, jari-jari Anda? Yesus? Tak mungkin. Ibu Anda? Nggak mungkin. Bapak Anda? Nggak mungkin. Lalu siapa? Bisa tunjukkan? Tak bisa. Apakah karena Anda tidak bisa menunjukkan maka Allah itu tak ada? Tidak. Tidak. Sama seperti sebelum alam semesta ini diciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Ada bang. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Oh ada bang. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Loh kenapa bisa tak ada bang? Karena tak ada yang melihat. Loh. Walaupun tak ada yang melihat, Tuhan itu tetap ada. Apa buktinya? Alam semesta ini ada. Berarti alam semesta ini ada, itu bertanda bahwa ada yang mengadakan. Kalau yang mengadakan itu tak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Karena yang mengadakan aja tak ada. Oleh karena alam semesta ini ada, maka pasti ada yang menciptakan. Meskipun kita tak melihatnya, tetap aja yang mengadakan itu ada. Itulah iman. Kalau di Kristen kagak. Nanti dikatakan Tuhan itu ada kalau ada ibu yang ngangkang, lalu begitu sudah ngeden keluar bayi, barulah mereka orang-orang Kristen si lemah akal ini mengakui, oh benar Tuhan itu ada, buktinya dia lahir. Alamak, mau sampai kapan kalian mau kayak gini? Jadi kalau berbicara mengenai Allah, kami umat manusia, kami umat Islam, hanya dengan melihat adanya siang dan malam, kami sudah beriman Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahida. Jadi kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi bagi kami, Tuhan pencipta alam semesta tidak perlu kita lihat, karena tak ada manusia yang bisa melihatnya. Keluaran 33 nomor 20, tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak bisa dilihat. Di dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apa yang bisa dilihat, ya serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta maha tinggi tidak bisa dilihat, tak serupa dengan apapun. Al-Quran surah Al-Hijr, laisa kamitslihi syai', tak ada yang serupa dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, itulah Anda sebagai antikristus. Karena Anda dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Ya, itu yang perlu Anda pahami, bahwa yang dimaksud antikristus adalah Kristen yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia.
Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Ya. Ya, sama-sama. Habis itu Abang Juma bilang tadi orang Kristen itu antikristus. Yes. Saya simak Abang Juma. Kenapa dikatakan orang Kristen itu adalah antikristus? Begini Bang Juma. Kristen itu semuanya tidak sama ya. Yang antikristus itu yang antikristus itu yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan Yesus itu bukan antikristus. Dalam Roma pasal 9 Abang Juma berkata, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, maka karakternya juga terbentuk seperti karakter Kristus. Walaupun dihina, diam. Dicaci, diam. Jadi itulah bentuk-bentuk orang yang dekat dengan Kristus. Bukan seperti yang Abang Juma katakan tadi, semuanya orang Kristen itu nanti mereka itu antikristus, makanya dikatakan Tuhan Yesus lenyap Tuhan kau. Enggak seperti begitu. Perkataan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang tidak melakukan seperti teladannya Tuhan Yesus Kristus. Begitu dengan hukum Taurat tadi, masuk dalam bersunat, masuk dalam makan babi dan lain sebagainya yang Bang Juma ungkapkan tadi. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka batal semualah hukum Taurat itu. Tetapi dinyatakan di situ bahwa segala hukum Taurat itu telah dibatalkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ditulis di 3 Galatia pasal 13. Jadi dengan antikristus tadi, yang nomor 2-nya tadi, antikristus itu semuanya Kristen itu tidak sama. Ya, ada juga orang Kristen, orangnya memang Kristen tapi KTP. Orangnya Kristen, iya, tapi perbuatannya di luar Kristen. Ya itulah nanti antikristus yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang dekat dengan Tuhan Yesus, Bang Juma, karakternya seperti Yesus, sabar. Walaupun dicaci, dihina, sabar. Kalau berdebat itu diam. Orang Kristen yang benar-benar diam itu Tuhannya pun dihina di depannya, diam, menunggu gitu, berarti memiliki kasih. Jadi yang dipandang oleh Tuhan itu Bang Juma adalah hati. Berarti orang yang menolak Yesus itu perbuatannya nanti itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak mengasihi. Makanya di sini ditegaskan penyampaian Paulus kepada umat-umatnya di Roma dalam pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Orang yang berpura-pura menolak kasih itu, orang yang berpura-pura berbuat baik itu, itulah yang ditolak Tuhan Yesus. Itulah antikristus, itulah milik setan. Tidak semua orang Kristen itu nanti diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan tidak juga semuanya orang Kristen itu adalah antikristus. Tetapi orang Kristen tetap percaya dan tidak pernah goyang imannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bang Jum. Iya, baik. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai antikristus, Ibu mencoba untuk menggunakan surat-surat Paulus, di mana Paulus ini justru adalah pembinasa keji. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Maka dedengket daripada pembinasa keji itu akan melakukan pembelaan terhadap majikannya, Bapak yang muncul di Antioquia bernama Bapak Paulus. Dia adalah pembinasa keji. Bayangkan aja, semua yang saya uraikan tentang antikristus itu berdata. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Bukan
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang Kristen ini menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Apa buktinya dia menyangkal bahwa Yesus itu Kristus? Buktinya dia menuhankan. Apakah Bapa Elohim itu Kristus? Bukan. Kenapa Bapa bukan Kristus? Karena Bapa itu bukan manusia. Bukan manusia yang diurapin. Sedangkan yang dimaksud Kristus adalah orang yang diurapi, manusia. Sedangkan Yesus ini dituhankan, berarti sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia karena sudah dituhankan. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 jelas sekali diterangkan di sana. Siapakah pendusta itu? Siapakah planos itu? Siapakah pembohong penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau kita ingin menguliti ibu ini, saudara kita ini, apakah Anda mengaku Yesus itu Kristus? Maka akan mengatakan, ya, Yesus itu Kristus. Nah, nanti kita ikutin. Dia ke gereja nyembah siapa? Ternyata dia ke gereja itu menyembah Yesus. Berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Kenapa? Karena ternyata dia menuhankan Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah manusia. Maukah orang Kristen disebut menyembah manusia? Tidak mau. Dengan kata lain, orang Kristen tidak mau disebut menyembah Kristus. Mereka mau disebut sebagai penyembah Tuhan yang benar. Dengan demikian, mereka adalah antikristus. Mereka semua adalah pembohong. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu Mulai deh, sabar. mulai deh, Sabar aja, ntar juga Bang Juma naik. Ya oke. jangan gitu atuh Ten, jangan gitu napa? Kenapa Bang Juma? Ya. Kena report Mbak, biasa report gitu. Jangan Mbak Rinda gitu, ini atuh, Ten. dari Katolik apa Protestan Mbak? Ya, puji Tuhan Pak, ini saya dari Kristen Protestas, orangnya Selatan Sumatera. Protestan, bukan Protestas. Ya, Itu tadi ada sedikit. Ada pertanyaan Bang Juma yang belum dijawab oleh Mbak Rindra. Bentar Mbak Rindra. Bang Juma tadi berkali-kali menanyakan Anda menuhankan Yesus itu atas kehendak siapa? Anda ibadah hari Minggu atas kehendak siapa? Ya lanjut saja Bang Juma. Iya, saya tanya sama Anda, Bang Juma belum naik. Ya, saya tanya sama Anda. Tadi Mbak ini mewakili Bang Juma. Bang Juma tadi menanyakan kepada Anda menuhankan Yesus atas kehendak siapa? Atas. Halo? Ya, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Ya, firmanlah yang berkata dalam 1 Yohanes pasal 1. Dengan itu kami mempercaya itu bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Pertanyaannya, Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Ya, atas perintahnya Tuhan Yesus. Kan ini dalam Yohanes ini dinubuatkan dalam 1 Yohanes. Ini itu bukan pernyataan Yesus, Mbak. Mbak, 1 Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Yohanes. Yang saya minta di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya. Mana? Tapi pada mulanya Allah itu bersama-sama dengan perintah. Coba dulu dibaca dulu. Anda tahu enggak kalimat perintah? Ya. Ya, kalimat perintah itu seperti apa? Perintah itu adalah disuruh Bang, gitu. Nah, jadi kami sebagai umat Kristiani mana yang kalimat turunnya di situ? Di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada kalimat perintah? Di mana Yohanes 1 ayat 1 ada kalimat perintah? Di mana? Silakan Bang Juma sudah naik, monggo lanjut. Iya. Mungkin ada jawaban? Jawabannya Yohanes 1. Gak nyambung itu. Gak nyambung.
Bukan jawabannya itu, Bang. Pak nyambung. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 28 nomor 20 katanya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya? Sembelih aku. Mana? Udah kabur orangnya. Nyesel aku ngomong. Udah kabur. Ya Pade. Ya Pade. Nyesel aku ngomong kaburnya jadinya. Memang siksa, Pade. siksa. Saudara-saudara Kristen itu tersiksa memang. Tersiksa batinnya. Tersiksa. Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa kepada orang-orang yang tidak mendengarkan firman Allah, maka Allah akan menyiksa mereka, memberikan asap mereka di bumi. Itu Allah sudah katakan dalam surah Ali Imran. Nah, siksaan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, di antaranya mereka kemudian membela apa yang iblis bisikkan kepada batin mereka. Sebenarnya itu bertolak belakang dengan akal mereka sendiri. Tapi karena ada yang membisikkan dalam batin mereka, ayo perjuangkan, perjuang. Maka mereka mencoba menipu diri. Makanya Al-Quran mengatakan, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, pada sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia. Itu kata Allah. Nah, inilah azab yang sangat keras itu ini. Sebodoh-bodohnya ayam tak mau mempertahankan akidah seperti itu. Bayangkan aja tuh. Sudah diajarin Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Dalilnya di dalam kitab Anda sendiri, tertera kata per kata, terbingkai menjadi kalimat, kalimatnya tersusun menjadi pesan. Ada hikmat di balik semua itu. Disampaikan tapi ditolak. Ini ada apa? Ini azab. Sudah dinyatakan waspada kepada nabi palsu, dari buahnya bisa kau melihat. Mereka memanggilku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Masih juga mereka nggak mau paham, masih juga mereka menentang. Itulah yang dikatakan Allah, fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Ini azab. Kalau dalam tradisi Yahudi masa lampau, masa Nabi Musa, ini yang disebut kutuk. Kalau dulu ada belalang, ya, kutuk tempo dulu itu ada belalang. Ada apa lagi? Ada penyakit. Tiba-tiba orang jadi lumpuh, tiba-tiba orang jadi buta. Itu dulu kutukannya. Kalau di zaman mereka ini kutukannya itu akalnya yang dimatikan oleh Allah. Akalnya yang dicabut dari nafs mereka. Ilmu kecerdasannya kemudian dimatikan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu yang Al-Quran katakan, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sejatinya teman-teman Kristen ini, kalau mereka menggunakan akal sehat, harusnya berterima kasih kepada kita para apologet. Karena dengan kita mengurai Bible dengan standar Al-Quran, kemudian sebagai pijakan untuk menyampaikan, menyeru kebaikan kepada mereka, mereka harusnya berterima kasih. Tapi apa yang terjadi? Mereka menutup diri dengan sombong, dengan ponga, merasa benar, merasa paling hebat, merasa yang diuraikannya itu adalah sesuatu yang benar-benar bersumber dari Tuhan. Coba bayangkan tuh, ditanya, mana buktinya bahwa atas kehendak Elohim, atas kehendak Bapa yang di langit sekalian menyembah Yesus? Mana ada? Di mana? Yohanes 1 nomor 1. Lah, apa hubungannya? Itu hanya himne Plato. Tak ada hubungannya dengan perintah. Yang dikatakan perintah itu contoh. Contoh, jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah.
jangan makan suap. Nah, itu perintah. Ini pada mulanya adalah pire. Pire itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Mana ada itu perintah? Itu adalah ungkapan, pernyataan, itu konsep. Itu konsep. Jadi saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, sehingga saya bisa dinaikkan di komal Anda semua. Masya Allah. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ini kan komal abang sendiri, Bang. Anggap saja Ini dia ada bukan. naik. Aduh, ditanggapi. Memang Ini kan betul ini penjual tembakau. ini kan Semua kurang lagu ya, mau nyanyi. kenikro. Cambuk Bang Juma, cambuk. Jangan. Iya, cabut. Mau dicambuk tapi songkatnya terlalu jauh. Lagian juga songkatnya dia kencang kali. Gitu. Tuh udah aku naikin lagi dia, udah aku naikin lagi dia, udah. Ya, ntar aku interogasi dulu ya. Ya, silakan Bang Handi, silakan. Ibu Rinda. Saya bikin kopi dulu, silakan. Ya, Ibu Rinda. Air putih, Bang, bukan kopi. Mbak Rinda, dibuka mic-nya. Buka mic sama buka sepatu. Jangan pakai sepatu kalau tidur. Kenapa nggak mau buka mic sih? Aduh. Bu, diterima itu Bu, dibuka Bu. Aduh. Takut banget dengar suara. Apain, Bang? Itu nang hadong hepeng itu. Aduh, hepeng. Bang Handi apain dia, Bang? Kok kabur lagi? Udah aku tarik-tarik pun. Aduh. Dia pergi Tarik sendiri. Andre dulu, Andre. Udah aku cari lagi dia. Ya, Andre, selamat pagi. Silakan. Bang Andre. Bang Andre. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Ya. Ada yang tidak ingin disampaikan? Nggak ada, Bang. Apa itu? Kira-kira? Nggak ada, Bang. Oh, enggak. Tapi sehat ya Bang Andre ya? Alhamdulillah sehat, Bang. PRT sehat? Sehat. Bulan aja Baik. Nggak ada lagi hotel yang dibawa kan? Itu segala. Ini segala. Kalau segala ini kan tinggal syariatnya saja dia. Ya udah sadatkan aja lah. Bro segala. Tidur juga dia kayaknya tuh. Kalau Ini dia, segala Bang Handi. ya. Nih, Rindanya Bro segala. tidur. Ya, halo. Ya. Sejak kapan Bro kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan? Ya dia pas udah lama sih, sejak saya SMA dulu. Ntar lu bersakala ya, ntar lu ada boleh. Itu Rinda. Itu. Oke, bagaimana? Begini itu Yesus Tuhan kah atau bukan Tuhan? Itu. Aduh, mati kias. Itu. Kenapa ditutup lagi mic-nya itu? Ya orang Nias, Bang. Oh. Orang Nias bukan orang Batak. Itu. Iya itu. Ya, itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Iya, Yesus adalah Tuhan, bukan manusia. Tetapi Yesus datang ke dunia itu untuk membatalkan hukum Taurat dan menebus dosa-dosa. Nggak ditanya. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Nyata antikristus. Dia itu lahir ke dunia ini, Bapak. Nggak ditanya untuk apa lahir. Teladan bagi semua umatnya yang percaya kepadanya, dan dia disalibkan itu untuk menjadi juru selamat, untuk menghubungkan hubungan Allah kepada manusia. Siapa yang secara pribadi kalau logika kita, logika kita ya Pak ya, kita bilang dia adalah manusia, emang ya.
Tetapi dia datang ke dunia sebagai Kristus Yesus itu untuk menjadi juru selamat. Kenapa dia kenapa dia dibunuh itu? Apa salahnya toh? Bagaimana Pak? Kenapa dia dibunuh? Salahnya apa? Itu Tuhan Yesus itu dibunuh, disiksa untuk menggenapi semuanya yang ada di Alkitab itu, dalam Injil-Injil itu. Di dalam Alkitab itu menyatakan Yesus Mesias harus disalibkan, dibunuh, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga akan dibangkit. Siapa itu siapa yang nyuruh siksa anak orang? Halo? Siapa yang nyuruh siksa anak orang? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Nyuruh siapa ya Pak ya? Siapa yang menyuruh siksa Yesus? Ya Alkitab yang menyatakan Pak, dengan Injil itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semuanya. Alkitab isi Alkitab yang parah penyakitnya ini ibu ini. Hilang lagi dia. Itu mandi itu hilang lagi dia. Aduh, diomelin kali orang sama orang rumah ini, ada orang ini. Baru mau interogasi dikit-dikit biar kita gak ngantuk, malah gak kooperatif. Mandi bilang diomelin sama orang rumah, dia kan orang rumah, diomelin lakinya. Ya kayak gitu-gitu deh. Itu nggak denger kalau gini ya. Ya udahlah, kagak segala lagi deh. Bro Sagala. Ya kenapa Pak? Sudah sejak kapan mulai terbuka bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Sejak saya mendalaminya, sering saya lihat tayangan-tayangan kan ada kalau di umat Kristiani kan ada filmnya ya tuh. Jadi saya lihat bahwa Yesus itu berdoa, itu doang. Ya juga ya, nggak mungkin Tuhan berdoa ya. Ya nggak mungkin lah dia misalkan saya mengadu sama yang di atas, berarti ada atasan saya gitu doang, pemahaman saya. Cuman saya kalau masuk misalkan dibilangnya lah saya seorang Muslim, dibilanglah saya orang Kristen yang sesat gitu doang. Ya nggak apa-apa lah bro, kau harus percaya diri. Iya, saya tetap percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi percaya juga nggak kalau Yesus itu disalib? Kalau itu menurut saya, kalau kepercayaan terlalu mendalami ke situ, saya nggak menjauh ke situ. Yang penting kalau misalkan seandainya dia benar-benar disalib, tapi dia masih berdoa sama Tuhan gitu doang. Saya kan nggak terlalu mendalami antara Alkitab sama yang lain gitu, enggak. Tapi di dalam Bible Anda itu Yesus itu berdoa loh, berdoa untuk diselamatkan dari salib. Berdoa dia. Sama dia pas waktu meninggal, dia mengadu sama bapaknya gitu. Ya Bapa, kuserahkanlah diriku kepadamu. Nah gitu. Kira-kira doanya itu diterima nggak tuh ya? Ya kalau itu mah saya nggak tahu, nggak terlalu menjurus ke sana. Kalau dia itu diterima doanya, kan Yesus itu nggak mungkin dong dipermalukan. Dia kan utusan Tuhan. Masa dia orang nggak punya salah disalib kan gitu? Halo? Nongol lagi. Ya, Ibu Rinda. Oh, saya ngomong dari tadi kok tidak didengar ya Pak ya? Iya dengar kok tadi. Anda ngomong dengar kita. Anda ngomong kan mengenai masalah bagaimana bawang merah dan bawang putih kan tadi. Ya, oke lanjut Bang, jawaban saya. Siapa yang nyuruh Yesus disalib? Siapa yang nyuruh? Iya. Coba lasa. Ya, lanjut Bang, jawab tadi pertanyaan yang saya barusan saya tanya.
Google Bang Andi, dikiranya dia Google, dia baca, kita dengar. Oh, kasih tahu, Dia kasih tahu. Google, dia baca. Kasih tahu dulu, Barindai, Barindai kalau baca tuh dari Google tuh, kami nggak dengar. Bukan Google, dari tadi saya ngomong. Boleh apa ini? Ada hujan kah itu? Berisik. Jangan Google, nggak kedengeran, Bu. Halo? Iya, aduh. Oh, orang ngomong dari tadi. Ya, ibu kalau buka data tuh kan, misalnya ibu buka data dari HP, kami nggak denger ibu ngomong, kecuali buka datanya melalui HP satu lagi. Oh, Ibu. Tapi saya tidak buka Google, Bu. Iya, walaupun nggak buka Google, buka data atau buka apa dari HP yang sama, kami nggak denger ibu ngomong apa. Ibu pakai HP satu lagi baru kami denger. Besok beli HP baru. Tadi saya buka Alkitab melalui aplikasi tadi. Jadi saya ngomong-ngomong. Iya, kami nggak dengar aplikasi Alkitab, kami nggak dengar. Oh, maaf. Oh, oke. Saya lanjutkan ya. Mungkin saya ulangin lagi tadi. Enggak usah dilanjut, Bu. Kamu udah dengar. Aku tadi dengar kok. Ibu kan saya dengar kok. Iya. Saya dengar. Hanya saya doang yang dengar. Bu. Ini Bapak jawab tadi pertanyaan saya tadi kalau memang dengar, Pak. Iya, saya kan jawab mengenai harga-harga bawang itu kan memang sekarang lagi susah memang, bukan udah mau masuk musim kemarau kan gitu. Kita di sini kan kita serius toh. Kalau memang tidak. Ibu siapa? Ibu. Kalau memang dengar ya bilang iya kan gitu kan, Pak. Karena Ya, coba. kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tidaklah kita jangan mengada-ngada begitu. Ya aja kalau ya, tidak kalau tidak begitu. Ya lanjut tadi Bapak bilang tadi apa, saya capek-capek ngomong, tapi mungkin kesalahan saya karena saya buka aplikasi Alkitab, mungkin tidak. Ya udah, Bu. Kalau begitu siapa sih yang nyuruh memerintahkan kenapa Ibu percaya Yesus disalib? Siapa yang nyuruh, Bu? Siapa yang nyuruh kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus dibangkitkan? Nah, oke. Coba Bapak baca dalam Roma pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Berarti Paulus yang nyuruh Yesus disalib ya? Buka Google lagi dia. Aplikasi pusing dah. Gimana itu kalau begitu? Udah lebih nyoba lagi deh, pusing gua. Saya baca aja ya. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Oh, di sini dibilang taat kepada namanya. Siapa itu tertunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu menjadi milik Kristus, kalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Gitu. Sebenarnya Ibu Rinda, sebenarnya Tuhan Ibu siapa sih? Yesus atau Bapak? Saya itu percaya kepada Kristus dan Tuhan saya itu Yesus Kristus. Saya tidak mengenal Tuhan lain. Saya tetap menuhankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau bapaknya Yesus siapa itu? Bapaknya Yesus adalah Allah. Tetapi saya tidak menyembah Allah. Saya hanya menyembah Allah itu melalui Yesus Kristus gitu. Tidak menyembah Allah tapi menyembah Allah melalui Yesus apa Ibu? Ibu kan kayak kurang sehat. Bapak kurang mengerti. Saya menyembah Allah itu melalui siapa? Melalui Yesus. Seperti Yesuslah sepenuhnya saya sembah. Saya memang percaya Allah itu ada. Tetapi saya menyembahnya itu dalam perantaran anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu Pak. Jadi yang Ibu sembah siapa? Yang saya sembah Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus?
bapaknya Yesus itu Allah, gitu kan? Gitu kan. Dalam 1 Yohanes berkata, pada mulanya firman itu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah bersama-sama dengan Allah. Yang mengutus Yesus siapa? Itu adalah Allah. Yang mana yang Tuhan? Itulah Bapak baca Alkitab. Dalam 1 Yohanes itu pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi firman itu pada mulanya, berarti pada awalnya. Nah, mereka itu bersama-sama. Siapa itu yang pada mulanya, Bu? Firman itu didengarkan dulu, Pak. Firman itu yang telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia disalibkan? Parah Kenapa ini, parah. Ini parah nih. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Banyuma, aku ampun deh, Banyuma. Dia menggenapi semuanya. Dia menggenapi semuanya firman-firman yang sudah dicatat dalam perbuatan Alkitab, bahwa Tuhan Yesus Mesias yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menjadi penebus, harus disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari orang mati. Jadi ada enggak di antara kita ini pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati? Ada enggak? Jadi Tuhan Ibu pernah mati ya? Tuhan saya itu mati untuk menggenapi semuanya yang ada di firman Tuhan ini. Siapa yang bunuh Tuhan, Bu? Siapa yang bunuh Tuhan? Itulah pertanyaannya, siapa yang bunuh Tuhan? Emang semuanya saya jelaskan sama Bapak ya gitu. Siapa yang bunuh Tuhan? Lalu nanti ditanya lagi nanti, siapa lagi nanti yang ngumurkan Tuhan? Ini logikanya, coba ini seakan-akan kita itu untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ini iman saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus gitu. Nah, kalau sekalian saya bilang dengan kasih Allah dia itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tadi yang aduh, Banyuma ambil lagi deh, Banyuma. Aku mau minum kopi dulu sama Mas aku. Bunda Rahma. Jangan nanti emosi lagi. Saya nggak mau marah ini malah. Di sini saya tidak pernah emosi. Pak Sugi. Tadi Bang Juma tadi kok turun ya? Ada turun, ada. Oh. Ibu Rinda ada makan? Kalau jaringan saya. Udah sih tanya dulu, siapa yang bunuh Tuhan gitu loh. Siapa yang bunuh Tuhan? Nah, terus nanti ditanya apa lagi nanti? Dijawab aja dulu. Ya manusia lah yang membunuh Tuhan, karena dia itu adalah manusia dalam kepribadiannya yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana lebih kuat manusia atau Tuhan? Coba, Tuhan Yesus dibunuh, dia mati, dia mengalahkan maut loh. Tuhan Yesus memang mati, tapi dia mengalahkan maut. Adakah Allahmu yang mengalahkan maut? Dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi Tuhan Ibu pernah jadi mayat ya? Tidak ada ya, tidak ada dulu ya. Tidak ada ya. Kalau ditanyakan lagi, oh berarti Tuhanmu itu menjadi itu penghinaan. Seakan-akan kita kasih penjelasan tidak terima. Ini yang paling tidak saya suka. Kan pernah jadi mayat 3 hari, Bu, Tuhan Ibu. Nanti kalian bertanya, kita jawab. Dibalikan lagi kepada kita seakan-akan dihina begitu, Pak. Tapi cobalah kita saling menerima. Kita saling berdiskusi dengan hati yang jernih gitu. Terbuka dan bermasuk akal gitu. Jangan kita udah jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Kita jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Kita jawab nanti
tidak masuk di akal. Di sini kita jangan ketawa, seakan-akan nanti saya tidak percaya ini. Kita harus serius aja, itulah sebagai hamba, sebagai penginjil, sebagai anak-anak Tuhan. Berapa hari Tuhan, Ibu berapa hari Tuhan Ibu mati? Kita jangan tanya terus-menerus kepada saya. Kan Bapak bilang kan paling hebat toh, paling pinter kan. Orangnya kita jawab kan ketawa. Kalau kau edukasi dulu ini Ibu ini, Tuhan mati salah. Ya kenapa? Jadi kita belajar edukasi dulu. dari Kau sama-sama Kristen lah, sampai tahu nyambung. Kalau begini apa perdebatannya saya kurang menarik ya. Paling Kalau saya suka gini. orang itu kita saling mendengar dengan jelas. Kita dengarkan dulu orang ngomong. Habis orang ngomong baru kita sama kita. Disitulah lambang-lambang. Itulah lambang-lambang orang yang menghargai perintah-perintah Tuhan. Jadi kita harus menempatkan juga orang lain bertanya dan orang lain juga menjawab. Gitu. Kalau kita menjawab orang lain ngomong juga itu nggak masuk akal, itu bukan firman, itu bukan penginjil, itu bukan orang yang mencari dombanya yang sesat gitu. Toh? Jadi kalau orang lain beri masukan orangnya ketawa, itu milik setan orang ketawa. Seakan-akan dia itu paling hebat, paling luar biasa, toh. Memang sih paling dibilang itu orang kafir, orang Kristen. Segala jinakan dulu Ibu ini, segala, coba tolong. Gitu. Ya tak? Apa? Yang saya bilang tadi, Pak, kalau Yesus itu kan anak Allah. Ya berarti kalau menurut saya itu bukan Allah. Gitu. Kan dia juga mengaku bahwa dia anak Allah. Jadi saya sebagai umat Kristiani juga maksudnya dari Katolik lah, maksudnya pemahaman di sini istilahnya saya juga mengimani Yesus gitu. Saya percaya bahwa mujizat itu banyak kan yang dilakukan itu adalah Yesus. Tapi Yesus itu banyak yang dia berdoa mengadu sama Allah Bapa gitu doang. Jadi gitu. Kalau dibilang misalkan Yesus itu Tuhan sendiri, ya menurut saya pribadi gitu kan, bukan mendampingi sebagai umat Kristiani, bukan. Bahwa istilahnya kalau Yesus itu menurut saya bukan Tuhan. Kalau seandainya dia Tuhan, kenapa dia berdoa sama Bapa? Gitu doang. Gitu. Kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di surga, dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada waktu itu muridnya bertanya, Bapa, bagaimana caranya berdoa? Itu di samping sungai ya, dalam ayat mana itu? Tuhan berkata, Tuhan berdoa, doa Bapa kami. Jadi itu doa adalah doa singkat. Tuhan Yesus itu memberikan teladan, contoh gitu. Bagaimana caranya berdoa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu. Saya kan istilahnya mau menanyakan sama Ibu. Dia kan kalau dia disalib itu, dia mau meninggal, ada nggak perkataan Yesus yang kata-kata terakhir di situ? Ada nggak? Maksudnya kan dia disalib nih, sebelum dia meninggal, ada nggak kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir Tuhan Yesus katanya, sudah selesai. Disitulah kita tahu bahwa semuanya maaf Bu, enggak ada di situ. Tuhan Yesus sudah selesai. Itu perkataan Tuhan Yesus loh, yang terakhir kali. Katanya sudah selesai. Cuman itu doang. Enggak ada di situ. Maksudnya ya Bapa, kuserahkanlah dirimu kepadamu, enggak ada itu. Itu kan bukan terakhir kali. Ya tapi dia bicara seperti itu gak?
gitu. Kan yang Bapak tanya tadi kan yang terakhir kali. Kan Iya, makanya saya jawab ya. Tapi Di dia situ Tuhan Yesus sebelum berkata sudah selesai berkata ya Bapa, ampunilah mereka. Bentar ya. Enggak, bukan gitu, Bu. Dia kan istilahnya berdoa itu cuman mencontohkan sama itunya gitu, murid-muridnya gitu doang. Bagaimana Pak? Kan dia kan mau disalib, dia berdoa ya sampai darahnya itu jatuh kan. Dia bersujud. Itu kan bersujud dia di batu tuh. Nah, dia pas berdoa itu mencontohkan apa gimana gitu. Dia pas mau disalib kan dia berdoa. Dia berdoa gak pas mau disalib itu? Iya, dia berdoa berkata, ampunilah orang-orang yang sudah menyalibkannya. Dia berkata kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu siapa? Dia. Oh, dia berdoa sama dirinya Dengan sendiri. dengan cara kemanusiaannya, Pak, dia berdoa karena dia itu lagi dalam kemanusiaannya. Kalau dalam fakta bukannya dia tidak bisa menyelamatkannya, tetapi demi menggenapi semuanya firman-firman yang ada di Alkitab itu bahwa anak Tuhan itu harus disalibkan. Ya, dia harus disalibkan. Dia menggenapi semuanya itu. Dengan kepribadian secara manusia, dia berdoa, ya Tuhan ampunilah orang-orang yang telah menyalibkannya, ampuni itu. Berarti menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini memberikan kasih karunia kepada semuanya umatnya. Kita sekarang ada pada zaman apa? Pada zaman kasih karunia, bukan pada zaman Musa. Oh, berarti dia maksudnya berdoa, dia mengadu sama Allah Bapa itu buat dirinya sendiri gitu. Iya, dirinya sendiri. Oh, iya, kurang tahu sih. Kalau saya kan gini, Bu. Saya kan asli Katolik. Saya nggak ngebohong. Makanya kemarin pernah saya masuk ke dalam anak Batak itu, saya langsung diturunkan itu karena apa? Saya kan menanyakan seperti ini, maksudnya umat Muslim juga gimana supaya umat Muslim itu ngerti lah sama umat Kristen. Gini, saya berikan contoh ya, nanti ditanggapi yang lain, boleh jawab yang lain, nanti boleh dibatalkan yang lain, boleh nanti dibilang yang lain. Bentar ya. Yang lain itu tidak benar. Saya kasih contoh. Ya. Dan ini bukan hanya contoh, tapi saya juga, saya pribadi, saya juga selalu belajar untuk mendalamkan iman dan belajar tentang Alkitab dan terus belajar tanpa saya meninggi-ninggikan. Nah, jadi ini saya kasih contoh. Kalau saya ini sebenarnya Allah yang tak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa disentuh, saya harus menampakkan saya kepada manusia itu lewat apa? Kalau saya itu langsung menampakkan diri saya kepada manusia di dunia, itu pasti terbakarlah dunia. Saya harus menjadi manusia dengan cara apa? Saya harus dilahirkan dari perawan. Saya harus menjadi manusia di dalam kandungan seorang perawan. Saya ada tahap-tahapnya lah seperti manusia. Dilahirkan, Maksudnya, gitu kan, mohon maaf. dilahirkan, mengajar, dan lain sebagainya. Habis itu disalibkan. Saya berbicara karena saya manusia, karena saya dalam keadaan manusia. Saya bilang, ya Allah, ya Tuhan, ampunilah mereka yang menyalibkan saya, gitu ya. Ampunilah mereka. Karena saya berdoa itu karena saya dalam keadaan manusia. Begitu. Jadi Tuhan Yesus itu seperti begitu juga Tuhan Yesus, karena saat dia menjadi manusia, dia harus benar-benar berperilaku seperti manusia untuk memuji Tuhan ya, walaupun dia itu adalah Tuhan. Begitu. Berarti dia waktu berdoa itu percuma dong, Ibu ya. Nah, jadi ini belum habis selesai dia berdoa. Dia berkata, sudah selesai. Kenapa dikatakan sudah selesai? Berarti semuanya sudah digenapi yang sudah ditulis-tulis dalam Alkitab tentang penyaliban anak manusia.
Itu terakhirnya, itu paling terakhir. Sudah selesai. Gelaplah dunia. Maksud saya gini Bu, mohon maaf nih. Kalau misalkan jadi umat muslim juga kan pengen banyak cari tahu lah supaya kebenaran itu di mana. Saya juga mencari kebenaran itu di mana gitu kan. Contoh nih, yang makanya dia bilang berarti kalau misalkan Yesus itu berdoa, yang pertama kan dia kalau menurut saya Yesus itu waktu dia mau disalib berdoa. Dia pas mau habis disalib, pas disalib dia ngomong, ya Bapa, kuserahkanlah diriku kepadamu. Nah itu mengadu ke siapa dia Bu? Bagaimana Pak? Kan terakhir dia bilang, ya Bapa, kuserahkanlah diriku kepadamu, itu buat siapa itu? Ya kepada bapaknya, Allahnya adalah dia. Kan saya sudah bilang tadi, karena dia itu secara manusia, dia harus berdoa juga sebagai manusia kepada bapaknya. Oh berarti ada Bapak, berarti dia anak Allah ya? Dia anak Allah, sekalian dia adalah Bapa, karena segala kekuasaan itu diserahkan kepada dia. Penghakiman yang terakhir kali, semuanya diserahkan kepadanya. Pencipta, dia yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Kenapa dikatakan sih Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi? Saya tidak percaya orang bilang. Tapi dalam 1 Yohanes ayat 1 berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti mereka itu bersama-sama. Bagaimana lagi kita menjelaskan? Mereka itu bersama-sama. Mereka menciptakan segala sesuatu dengan bersama-sama. Dan pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara kemanusiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia disalibkan. Dan terakhir kali dia berkata, sudah selesai. Untuk saya mau nanya nih ke Ibu nih. Saya kan misal kurang tahu pesimnya. Sebelum Yesus lahir, Adam sama Hawa itu udah percaya gak sama Allah itu ada? Allah tidak percaya. Adam tidak percaya kepada Yesus, begitu. Bukan, saya bukan nanya Yesus. Adam sama Hawa itu udah percaya belum sama Allah? Kan Yesus belum ada nih. Tapi Adam sama Hawa itu udah percaya gak sama Allah itu bahwa ada? Allah sudah percaya? Bukan. Adam dan Hawa itu udah percaya gak? Kan dia duluan tuh, Adam dan Hawa kan? Nah, dia udah percaya gak Allah itu ada? Ya percaya. Udah percaya ya? Ya. Tetapi walaupun mereka percaya, tapi mereka melanggar perintah Tuhan. Karena kenapa? Karena sang wanita yang diambil dari tulang rusuknya si Adam. Karena Adam itu dibentuk dari tanah. Dan sedangkan sang wanita itu bukan dibentuk dari tanah, tetapi dari tulang rusuknya Adam. Jadi buah pohon larangannya Tuhan itu siapa yang ngambil toh? Perempuan itu kan dikasih makannya sama si Adam. Gitu. Tetapi walaupun mereka melanggar perintahnya Tuhan Allah itu, tetapi mereka itu percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Walaupun percaya, tetapi kalau melanggar perintah, ya sia-sia. Begitu. Karena manusia pertama itu bukan Adam Hawa. Kalau manusia pertama itu hanya satu, Adam. Kenapa adanya Hawa? Karena diambil dalam tulang rusuk. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, di sini saya tidak punya Alkitab perjanjian lama, dibawa sama suami saya karena dia juga ada pelayanan di luar negeri gitu ya. Jadi mungkin lain kali saya bahas, saya kasih penjelasannya biar kita juga tidak mengada-ngada, mengarang-ngarang begitu. Kalau saya mah Bu, di sini kan istilahnya saya bukan mengarang, saya bukan mengapa, saya asli Katolik. Saya bilang, saya mengimani Yesus gitu. Saya percaya Yesus itu ada. Cuman yang saya itu di sini yang sering saya di benak pikiran saya lah. Contoh kita kan istilahnya dalam logika.
logikanya menurut saya dia berdoa, dia pas mau disalib dia berdoa, pas sudah disalib dia berdoa juga supaya dirinya diserahkan sama Allah Bapa. Maksud saya ini yang nggak bisa saya bilang bahwa Yesus itu murni dia Tuhan. Tapi kalau dibilang ibu kayak tadi bahwa tidak ada yang nyampe kepada Allah tanpa melalui saya, nah itu bisa dilogikakan lah. Tapi kalau misalkan dia sebagai Tuhan, menurut saya, menurut pribadi ya, menurut pribadi logika saya mohon maaf nih Bu, saya sebagai Katolik juga sering bertentang di dalam umat Katolik juga gitu kan, sampai saya dibilang aslinya Muslim, aslinya saya sesat dalam Kristen tersebut, saya terima. Tapi menurut logika saya, dia berdoa, dia diuji dalam iblis apa tuh dibilang? Jadi ada dibilang itu jangan cobai Allah di situ. Kenapa enggak jangan cobai saya? Kenapa enggak langsung bilang dia gitu? Misalkan saya Tuhan itu nih, jangan cobai saya. Kenapa enggak dibilang gitu? Kenapa dibilang? Ya, dibilang sama iblis itu yang disuruh dia merubah batu jadi roti. Kenapa dia dibilang jangan cobai Allah? Siapa Allah yang dikatakan Tuhan Yesus? Siapa kalau Bapak tahu? Kalau menurut saya ada Allah itu ada, tapi bukan dia. Ya dialah, dia. Siapa yang dicobai ular? Yesus. Yesus berkata jangan cobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allah itu menunjuk kepada dia. Karena ular mencobai siapa? Yesus. Tak mungkinlah Yesus bilang, aku adalah Allah. Seakan-akan dia menunjukkan kesombongan, bukan menunjukkan kasih, Bapak. Atau kalau dia misalkan nunjukin kebenaran, ya salah dong berarti Yesus itu. Kalau misalkan jangan cobain saya, kenapa enggak dia bilang gitu? Itu doang secara logikanya. Kenapa enggak dia bilang jangan cobain saya? Kenapa dia enggak pernah meyakini, enggak pernah dia bicara bahwa sayalah Allah Bapa? Kenapa enggak pernah dia bilang gitu? Kenapa dia enggak pernah mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan? Ada enggak di Alkitab dia mengakui sebagai dirinya Tuhan sendiri? Ada enggak? Enggak ada menurut saya. Coba cari ibu dulu, enggak ada. Ini menurut iman ya, menurut iman logika. Tapi saya jujur aja Bu, saya jujur Katolik. Kan saya bilang, jadi jangan nanti dibilang saya Muslim, dibilang saya Kristen sesat. Saya pernah naik sama orang Batak, langsung saya diturunin karena saya memperjelaskan ini, saya di itu gitu. Kenapa dia nggak mengaku sendiri? Seandainya saya sebagai Tuhan, tersebut salah, saya bilang jangan cobai Allah. Misalkan ke anak saya nih, sayalah Tuhan itu, anak saya sendiri yang di rumah ini, jangan cobai Allah Bapak. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa jangan cobai bapakmu ini? Kenapa langsung nggak saya bilang gitu? Itu kan bikin keliru kan buat itunya. Kenapa dia bilang dia itu? Jadi menurut saya memang saya akui bahwa Tuhan itu adalah Allah, kan gitu kan. Tapi bukan sebagai dia adalah Allah itu doang. Saya sampai sekarang juga saya sering berdebat itu di situ. Cuman saya mengimani Yesus, ya saya mengimani, saya percaya Yesus itu ada. Saya percaya Yesus itu banyak mujizat-mujizat yang ditunjukkan kepada murid-muridnya. Tapi bukan sebagai dia seperti Tuhan, bukan. Begini Pak. Sendiri. Makanya umat Muslim itu kan nggak bisa kita lawan di situ kan gara-gara itu tersebut. Kita nggak bisa menunjukkan ayatnya dia sebagai Tuhan, terus dia berdoa. Nah gitu kan. Kita juga di sini menunjukkan perdamaian lah. Gimana supaya kita berdamai sesama itu, berdamai iman kita misalkan apa, supaya menunjukkan kebenaran itu ada gitu kan. Ya berusaha lah kita menunjuk, kalau kita misalkan percaya Tuhan Yesus, ya kita tunjukkan ayat-ayat itu kepada mereka supaya percaya. Mereka ada misalkan ayat Yesus itu menunjukkan saya adalah Tuhan. Betul. Saya sebenarnya Tuhan, saya sebenarnya Allah. Kenapa Yesus sendiri mengatakan jangan cobai Allah? Kenapa enggak dia bilang jangan cobain saya? Kan itu kan. Kalau dia berkata Pak,
Janganlah cobai saya sebagai Tuhan Allah. Siapa yang bilang itu hanya itu yang pantas bilang itu hanya seperti iblis, seperti ular tadi. Katanya kepada Tuhan Yesus. Cobalah ubah batu ini menjadi roti, maka segala kekuasaan. Itu juga kan iblis kan ngomong, kalau kau benar-benar anak, Maka segala sesuatu akan kuberikan kepadamu. Di sini merujuk bahwa ular ini ya sok-sokan, sombong, seakan-akan semuanya yang ada di bumi ini adalah miliknya. Dia itu menyuruh Tuhan Yesus, kalau kamu mau makan kalau kamu mengubah batu ini menjadi roti ya, berarti segala sesuatu akan kuberikan kepada. Makanya disinilah menunjukkan bahwa iblis itu mengaku bahwa dia itu mempunyai semuanya, segala sesuatu yang diciptakan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan menunjukkan bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah Tuhan, tidak. Tetapi Yesus itu datang ke dunia ini. Coba kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Dia menggenapi semuanya hukum Taurat itu. tapi Dan ada kalau nggak kita Kristen, Pak, Bapak bilang tadi, aku ini Katolik, tapi aku percaya Yesus, aku imani, tetapi aku tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Iya, Bapak sering baca Alkitab kan? Saya Tuhan sering- berkata, saya pernah baca Alkitab, tapi nggak ada di situ yang mengatakan pengakuan Yesus ya. Pengakuan Yesus, kita ngambilnya pengakuan Yesus, bukan pengakuan antara iman. Gitu kan? Yesus ada, tunjukkan dulu coba Bu, ada nggak Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Ada nggak? Coba dulu Bu. Saya juga istilahnya biar kuat lah saya di ini. Misalkan kepercayaan ya, kalau saya memang tetap di Katolik gitu. Tapi saya ada nggak di situ mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan? Coba. Bapak sering baca Alkitab atau tidak? Maksud saya gini Bu, Masa saya Bapak gini, orang Bu. ini Enggak, saya gini. heran ya. Bapak bilang Bapak orang Katolik, tetapi tidak tahu ayat Alkitab Tuhan Yesus yang menunjukkan Tuhan sebagai dirinya. makanya Bagaimana aku sih? pengen Saya belajar ini ke nggak Ibu. percaya loh kalau Bapak ini Enggak Bu. Katolik. Sebenarnya gini Bu, guru itu kalau kita bilang 1 tambah 1 ditunjukkan itu tangannya 2. Sekarang Ibu, saya bilang, saya kan taruhlah saya nggak pernah belajar tentang Alkitab. Tapi tunjukkan dulu Bu ayatnya supaya saya kuat dalam di pelajaran saya. Misalkan saya nggak pernah baca lah, taruhlah saya nggak pernah baca, nggak pernah apa, saya nggak tahu baca. Tapi tunjukkan dulu Bu ayatnya yang pengakuan Yesus dia sebagai Tuhan. Coba Bu tunjukkan Bu, saya kan pengen tahu biar saya baca nanti gitu di Alkitab gitu. Saya kan nggak pernah buka tuh, nggak pernah buka Alkitab. Kemana sih bunya? Tuh Bu, Ya. coba dulu tunjukkan Bu ayatnya Bu, biar saya buka nanti. Pengakuan. Coba Bapak, coba baca Yohanes Pak, ayat 10 Coba dulu baca Bu. atau Saya kan 10 ayat 27. Bapak kan Kristen kan? Ayolah tapi baca. saya nggak Kan tahu saya baca, sudah Bu. Saya tunjukkan nggak ayatnya. sekolah Katanya, tadinya, makanya saya bilang Ibu yang baca. Coba baca Bu. coba Yang dulu belum Bapak tahu baca. dirinya sebagai Yohanes Tuhan. pasal 10 ayat 27. Iya Bu. Ya. Cobalah dibaca kok. Enggak, maksudnya Bu, saya kan nggak tahu baca Bu. Makanya saya bilang Ibu yang baca dulu. Tapi dia pengakuan Yesus ya, dia sebagai Tuhan. Coba dulu. Coba Bapak baca di situ. Kan Kan Bapak saya bawa nggak tahu Alkitab. baca Bu. Kalau Bang Jumat pinter dia baca. Nanti kalau saya baca, karena saya memiliki aplikasi HP, nanti sia-sia tidak terdengar. Makanya saya Enggak, lemparkan sama kedengaran Bapak. itu Bu. Tolong. Kedengaran.
dibaca. Aplikasinya nanti mungkin tidak terhubung di sini. Nanti kalau saya buka aplikasi Alkitab versi lengkap, jadi nggak kedengaran. Tapi ayatnya saya kasih tahu sama Bapak, coba dibaca Yohanes pasal Enggak, saya emang nggak tahu baca, Bu. Yang di sini juga komal-komal, saya nggak tahu huruf-hurufnya apa ini. Cuman saya pinter pengen TikTok doang sih. Nah, ya udah, kapan-kapan lah saya kasih persiapan Alkitab, soalnya nanti percuma juga saya jawab, nanti aplikasi kan tidak terdengar. Seperti saya ngomong tadi sama Bang Juma kan, nah katanya halo, Undang saya lah ke room Ibu ya. Nanti Ibu ke buka forum room ya. sendiri. Nanti Ibu buka room sendiri, nanti undang saya. Tapi pengakuan Yesus ya, bukan pengakuan firman ya. Oke. Yesus misalkan mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah Allah, itu maksudnya biar Ini tahu saya juga. Saya juga heran ya, kenapa ada orang Kristen tidak tahu ayat Alkitab yang mengatakan. Saya kurang tahu sih Bu, kurang belajar sih saya. Disinilah orang dibilang antikristus tadi, percaya Yesus tapi setengah-setengah. Ya, saya percaya Yesus itu ada. Percaya tapi setengah, cuman perantaran, cuman Tuhan, kan gitu tadi. Bu, saya gini Bu, saya kalau percaya ke Bapak, saya percaya ke Bapak saya sendiri yang melahirkan saya. Apakah saya mengakui dia sebagai setengah? Saya mau tanya juga sama Bapak, nanti kalau kedatangan anak manusia, seorang Mesias Yesus Kristus Juru Selamat, kita semuanya yang menghakimi kita itu kan Tuhan Yesus. Nanti yang menghakimi Bapak siapa toh? Bukan masalah menghakimi Bu, istilahnya saya mah terimalah, mau saya salah nanti di akhirat nanti saya memang terima. Mau saya misalkan di apa saya terima. Memang saya kurang paham di sini gitu. Nah, nanti ini saya mau baca tapi di aplikasi tidak terdengar. Bagaimana caranya? Ya, nanti, Soalnya makanya Bu, nanti undang saya, kalau enggak nanti saya WA Ibu, saya DM Ibu, nanti tunjukkan nanti pengakuannya gitu. Saya juga senang gitu. Ibu kan lebih pintar dari saya. Bapak gitu, tahu FB saya tiap hari nanti Selasa. di itu Bu. Enggak, besok, di DM aja nanti. Oke, besok hari Selasa saya biasanya melayani secara online. Saya ada grup rohani melalui forum. Ada 50 orang, 100 orang yang gabung nanti. Besok setiap setengah. Tapi bisa nanti Ibu nanti menjelaskan di situ ya. Iya, besok saya jelaskan. Ini nanti dikonfir ya. Dikonfir FB saya, nama saya Rinjala Faus sesuai nama TikTok saya dan Bapak Kit saya lewat Messenger, nanti saya gabungkan di grup rohani dan di situ nanti besok kita buat panggilan forum dan di situ nanti kita menjawab pertanyaan Bapak ini karena saya memakai Alkitab melalui aplikasi karena Alkitab saya juga dibawa oleh suami saya dalam pelayanan di luar negeri, jadi saya tak bisa jawab sekarang ini. Kalau saya jawab sekarang ini memang bisa, tapi tidak terdengar di sini karena kalau harus 2 HP, tapi saya hanya memiliki 1 HP. Nah, gitu Pak. Mudah-mudahan saya nanti bisa, kalau saya udah itu nanti kalau ada pengakuannya mungkin. Amin. Iya. Oke. Ya. Begitu Pak. Nanti besok jam 7 ya kita gabung. Cuman itu doang Bu. Istilahnya yang saya nggak mau nanti panjang lebar. Istilahnya ini enggak. Pengakuan dia, kalau misalkan ada ayatnya, misalkan pengakuan Yesus bahwa saya adalah Tuhan itu. Cuman itu doang. Saya nggak mau memperdalami, mau ngapain semua, membahas ini semua, nggak mau saya. Misalkan saya bilang tadi kan, saya kan di Alkitab memang sedikit. Cuman yang saya tahu bahwa Yesus itu berdoa. Yang habis dia disalibkan, dia mengadu sama Allah Bapa. Gitu doang. Berarti menurut saya di atas dia masih ada. Gitu doang. Makanya saya ambil yang Yesus itu bicara gitu. Jadi bukan mengatakan iman. Kalau iman kan istilahnya sah-sah aja. Kalau saya misalkan mengimani istilahnya pohon itu saya imanin itu sebagai sah-sah aja kan. Contoh saya imanin nih batu ini adalah Allah saya, nggak salah kan.
Ini Kalau kayak bicara, mau enggak, maaf dulu Bu. Kalau bicara kita tentang iman, apapun yang kita imanin sah-sah aja. Tapi misalkan saya bilang itu istilahnya logika pengakuannya. Kalau ada pengakuannya gitu mungkin makanya saya itu pengen belajar dulu nanti hari Selasa ya. Saya udah follow ibu kan, sekarang kan saya udah follow ibu. Nanti saya misalkan hari Selasa jam berapa nanti tentukan di situ. besok Pak, besok malam Selasa besok. Iya, maksudnya jamnya biar saya Jam kan 7. jam 7 sore malam ya. Betul. Oh iya, makasih. Itu kita ibadah itu setiap 1 kali seminggu kalau melalui Messenger, tapi kalau melalui WA juga 2 kali seminggu, tiap malam minggu, malam Sabtu gitu. Karena saya pemimpinnya di situ dan ada sebagian juga pendeta teman pelayanan saya di sini, Pak. Kalau si itu Bu, anak Batak itu, saya udah pernah naik ke situ, saya nanyakin itu, saya malah diturunin, bahkan Tidak jadi baik begitu, Pak. Nah, Kalau makanya kita kalau guru itu, kalau misalkan kita sekolah nih, kalau guru itu dia mengajarkan pemahaman yang logika, pemahaman misalkan dari mana kita tahu satu tambah satu itu 2 kalau nggak ada tunjukkan misalkan ini 1 ini 1. Betul, Pak. Itulah Nah gitu. dia. Ini saya kemarin dicaci maki, diapain, dibilang sesat, dibilang aduh. Saya udah. Itu tadi Bapak Juma bilang tadi antikristus Kristen itu tidak Kristen itu semua tidak antikristus. Kalau kita itu sebagai Kristen itu tidak semuanya sama ya. Kita itu harus sabar, Saya dibilang, memberikan mohon lowongan. maaf Bu, saya dibilang Batak tolol, saya dibilang Batak ini, jadi aduh, masa kita mau belajar, gimana kita bisa pintar kalau gurunya nggak ngajarin kita, misalkan gitunya, kalau kita misalkan dicaci maki, diapain, begitu masuk kita udah dicaci maki, begitu masuk, padahal pemahaman kita belum dijelaskan. Kita nggak ngerti Bu, saya juga nggak ngerti sampai sekarang saya nggak ngerti kenapa. Begitu saya kayak anak Batak itu, saya dibilang Batak tolol, saya dibilang Batak Kristen, kayak dibilang itu tadi saya mengimani, saya tidak sebetulnya percaya Yesus. Gimana? Saya bilang saya percaya Yesus itu ada. Gitu. Jadi saya juga Bu, istilahnya ibu kan. Menurut saya udah di atas saya lah jauh gitu kan, saya pengen belajar ke ibu gitu. Mudah-mudahan saya bisa besok Tulis WA jam saya. Tulis WA saya sekarang ya. Ya. 08. Enggak, jangan di sini Bu, jangan di sini, nanti di band ini yang punya akunnya. Gak boleh ya nanti saya kan udah follow ibu. Saya udah follow ibu, nanti follow saya juga. Nanti kirim WA ibu ke saya, nanti saya WA. Ya, nanti juga Bapak cari aja di FB nama saya sesuai nama TikTok dan profilnya juga sesuai profilnya TikTok di FB saya, Pak ya. Karena kadang saya itu tidak aktif di TikTok karena saya fokus pelayanan di FB melalui Messenger. Gitu. Ya nanti saya DM ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini dengan nama siapa ya? Saya Sagala aja panggilnya. Jangan nama lah. Sagala. Nanti diciduk, saya udah banyak permasalahan saya nih di anak Batak juga, saya udah mau diciduk kemarin pusing saya. Ya, menjatuhkan, dia tidak mau terima pertanyaan Bapak begitu ya? Iya, yuk, makasih Bu ya. Tidak. Iya Pak, itu tidak semuanya Kristen begitu, kita beda-beda. Ada orang yang terima, tapi orang Kristen yang asli Kristen itu harus berkarakter Kristus, memiliki kesabaran, kerendahan hati, kasih yang tidak berpura-pura. Jadi bukan diintimidasi ya? Kasih bukan intimidasi. Ya, maksudnya saya kan diintimidasi kemarin sama anak Batak itu, makanya saya juga orang Batak diintimidasi. Ya makanya sabar, kita juga sebaliknya sabar. Ya saya sabar Bu, makanya saya dibilang itu saya sabar kan, saya di sini aja saya kan enak kan ngomongnya kan Bu. Bang izin bentar, ini kenapa pada nanya host kenapa?
Jadi host kemana host pada ini? Jadi teman-teman nih, hostnya monitor, cuman peraturannya tadi karena demi kesehatannya Bang Juma itu udah nggak bersuara lagi. Lah ini sudah ini ya Bang Sagala, Bang ini Pak Desugi atau Bang Andi mau ini diskusi atau diakhiri aja live-nya? Ya boleh Bu, makasih banyak Bu. Iya, besok kita ketemu lagi. Besok. Boleh Bu, boleh. Apa yang mau didiskusikan? Ini Pak Dio lagi di dua tadi. Oke. Ini si Rinda ini udah ini Sagala kan nggak bisa nih. Sagala udah sedikit lagi dia. Ya kalau udah sedikit lagi nunggu apa lagi? Gabung besok ya. Iya. Saya ibadah. Tunggu Ibu, saya masuk. Iya. Karena saya melihat kawan-kawan Kristen itu menuhankan Yesus itu bukan berdasarkan apa yang tertulis, melainkan berdasarkan apa yang berdasarkan ini kok kemerusuk sekali suaranya sih. Walah, blokir permanen itu. Melainkan berdasarkan penafsiran atau exegesis gitu. Kalau berdasarkan yang tertulis mana ada. Makanya tadi saya tanya sama Mbak Rinda itu di mana ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya atau perintah Bapa untuk menyembah Yesus. Satu orang Kristen pun nggak ada yang bisa menunjukkan itu. Oke, kapan kita ketemu lagi saya jelaskan di situ melalui dalil Alkitab ya. Karena saya bisa baca Alkitab. Saya tunggu. Ketemu besok Bu, selamat ketemu besok. Besok saya ibadah jam 7 di Messenger. Kalau gabung tidak apa-apa saya undang. Karena setiap satu kali seminggu saya bikin ibadah di Messenger. Ya kan tadi Bu kan perjanjian kita DM saya nanti Bu. Nanti kalau Ibu nggak mau itu alamat FB-nya biar saya masuk. Cuman saya bertanya di situ doang. Sedikit Bang. Kenapa itu dipertanyakan ya? Karena begini, menurut Amsal 3 ayat 5. Di situ dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau Anda menuhankan Yesus hanya berdasarkan penafsiran, tidak ada perintah yang jelas dari Bapaknya Yesus, dari Tuhannya Yesus, ataupun dari Yesus itu sendiri, maka itu menurut pengertian sendiri, hanya berdasarkan penafsiran saja begitu. Ya makanya saya bilang Bang Sugi itu besok mau pengen saya tanyain yang detailnya gitu kan. Oke Bapak Segala. Besok gabung ya melalui link aja FB akun saya, besok ada ibadah. Nanti kirim itunya ke itu saya Bu di sini. Untuk Bang Sagala sendiri nih saya tanya, pernah enggak ada pendeta bisa menunjukkan ini loh buktinya Yesus itu minta disembah atau berkata akulah Tuhan? Pernah enggak dapat jawaban seperti itu? Dulu, Pak, kami kasih lowongan untuk Bapak Segala dulu besok ya. Enggak apa-apa. Saya ingin tanya jawab sama dia. Kalau Anda mau turun silahkan turun. Enggak, saya bukan mengada-ngada, kita harus mengutuk Alkitab sesuai. Iya, silakan. Saya tunggu. Saya sudah 15 tahun diskusi sama orang Kristen, belum ada satu orang Kristen pun yang bisa menunjukkan data di mana Yesus itu ngaku Tuhan atau sembah aku. Kenapa begitu? Ya, kenapa itu dipertanyakan? Menurut Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus sembahlah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu siapa, merujuk siapa, sila siapa? Ya Tuhan Yesus. Nah, ini itu ayat mana? Itu ayat mana? Nah, ente tadi bilang tunjukkan saya kasih tahu segala raja. Iya, Anda mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Itu di ayat mana? Ayat mana? Kalau nggak tahu biar saya kasih tahu. Oh, saya tidak punya Alkitab di sini Pak, makanya kita bilang ya punya hari ketenangan dulu gitu ya. Gini Bu Rinda. Tidak takut untuk bergabung kapan ada waktu. Oke, Bu Rinda, karena Anda tidak tahu ayatnya di mana, izinkan saya sama Bang Sagala. Bang Sagala, ketika Yesus dicobai iblis itu bisa kita lihat di dalam Matius 4 ayat 10. Apa kata Yesus? Nyala iblis,
Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, seharusnya apa yang dikatakan Yesus? Nyala iblis, karena ada tertulis engkau harus menyembahku. Tapi Ya. justru Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Karena Yesus sendiri. Siapa yang dicobai? Yesus. Karena Yesus itu bertuhan, Yesus itu punya Tuhan. Gitu loh. Di mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 22. Dengar dulu. Anda nggak ngerti Alkitab. Bentar. Anda nggak ngerti Alkitab. Nggak usah bantah. Kecuali kalau saya tanya ayatnya di mana kamu bisa menunjukkan, silakan Anda diskusi sama saya. Tapi kalau enggak, cuma modal asumsi, saya nggak melayani. Ya. Nah, Yesus berkata di dalam Matius 4, diam dulu. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Yesus menyembah di situ. Bagaimana mungkin orang yang menyembah Anda tuhankan? Coba. Oh gitu. Dah. Yesus kita diskusi. Boleh, silakan. Anda siapkan Alkitab kalau mau diskusi sama saya kapan saja. Saya tidak perlu buka Bible untuk melayani Anda, tapi saya tahu ayat-ayat Bible. Ya. Oke, percuma kita tahu ayat Bible, Pak. Tapi kalau tidak diberkati oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, percuma. Oke. Itu iman, Bu. Iman Anda jangan kau bawa di sini. Kita di sini berbicara berdasarkan data, bukan berdasarkan iman. Kalau Anda mau ngimani Yesus, silahkan saja. Anda mau nyembah pohon kelapa, sandal jepit, nggak urusan. Itu iman Anda. Tetapi kalau ketika Anda, ketika Anda sudah berani naik di Komal, Anda harus siap data. Tidak boleh kita hanya modal asumsi, nggak boleh. Saya mengatakan Yesus punya Tuhan, ayatnya ini. Banyak hafal, tidak hafal semua. Tidak banyak hafal. Apa yang diimani coba? Ketika Yesus berkata, justru Anda ini yang tidak mengimani apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, segala firman-Mu yang Kau berikan, yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Di mana Yesus mengatakan mereka percaya betul bahwa Aku adalah Tuhan? Di mana ada ayat seperti itu? Enggak ada. Bahkan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersaksi sebagai utusan. Anda lihat di dalam Yohanes 11, 41, 42, 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, ya Bapa, Aku bersyukur kepadamu karena Aku tahu Engkau selalu mendengarkan Aku, supaya orang-orang yang berdiri di sini mengelilingi Aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Lagi-lagi Yesus mengaku utusan. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Satu ayat saja. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Ayo sini. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Makanya besok aja Bang Sugi, kan mungkin di sini kan besok aja ya Bapak segala gabung di Jom saya. Iya, nggak apa-apa, besok. Mungkin di sini Bang Sugi dia kan sungkan bagaimana malam anak-anak saya juga begitu. Jadi silakan. Saya bicara sama Bang Sagala, bukan. Kalau Mbak Rendra mau menanggapi, saya minta ayatnya di mana, karena kita tidak bisa bicara hanya modal iman, hanya modal asumsi, nggak bisa. Harus ada ayat yang bisa kita kasih tahu. Saya tunjukkan ayatnya kapan ada waktu saya. Silakan, saya tunggu. Ya, silakan. Saya bisa besok saya tunjukkan ayatnya melalui Alkitab. Ya, 2 hari sebelum kiamat, Bu, 2 menit sebelum kiamat nggak nemu. Bu. Bagaimana? Bukan tidak menunggu sekarang. Memang sekarang udah larut malam dan saya juga harus beristirahat dulu ya. Oke, salam. Ya, salam Bu, salam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati, ya. Haleluya. Tuhan kita semuanya. Ya, Tuhannya Yesus, Tuhan kita semua. Ya, jadi Bang Sagala, selama Anda menjadi Kristen, saya tanya sama Anda, pernahkah seorang pendeta bisa menunjukkan di mana Yesus ngaku Tuhan? Atau sembah Aku di mana? Pernah? Kalau saya mah, Pak, saya nggak pernah nanya. Misalkan kalau di Katolik itu kan pastor ya, nggak pernah menanyakan
masa. Soalnya gini Pak, soalnya kalau misalkan nggak masuk ke kita, jadi seakan-akan kita nanti jadi bahan bulian di sana. Jadi makanya saya nggak pernah nanya. Cuman kalau misalkan kayak ibu inilah besok saya disuruh saya tanya, saya tunjukin di mana bahwa Yesus bilang saya adalah seorang Tuhan. Nggak ada menurut saya. Makanya bilang besok katanya ke situ, saya siap besok ke situ. Saya juga pengen tahu kebenaran itu di mana, kan gitu kan. Makanya saya besok istilahnya dibilang kemarin saya masuk Pak ke anak Batak, malah saya dipulik, malah saya digituin. Anda ngomong apa sama anak Batak? Saya bilang gini, Yesus itu kan anak Allah kata saya. Dia mengaku sebagai anak Allah. Terus yang kedua dia sering berdoa. Dia berdoa ke siapa? Itu jadi dibilang oleh saya, kamu kalau gini di sini yang berhak, saya di sini masih banyak itu apa tuh? Masih banyak yang saya itu di sini yang kamu doang yang itu saya. Kamu itu palsu, kamu jadi gitu doang. Waduh. Jadi kalau ada orang Kristen yang mulai kritis ya kan, mempertanyakan hal-hal semacam ini, justru Anda dianggap sesat oleh mereka. Kenapa? Karena mereka apa ya, itu pertanyaan yang sangat menyakitkan. Karena mereka itu bertuhan hanya berdasarkan dogma. Katanya bapak-bapak pendeta, katanya pastor-pastor pendeta mereka. Tapi kalau kita cari ayatnya di mana Yesus itu ngaku Tuhan, nggak ada. Makanya Pak, besok saya pengen tahu. Kan di besok kan mungkin dia kan mungkin umat Kristiani semua ya. Nah, dibikinnya besok saya ke sana, tapi kalau misalkan saya dibully lagi, saya langsung turun aja dah. Saya mah pusing. Paling kuat dia itu pakai Yohanes 13:13. Ya, tapi kan saya pengen tahu kan di mana pengakuannya. Saya kan nggak ngambil ayat Yohanes, saya nggak ngambil ayat saya nggak itu. Pengakuan dia sendiri ada nggak gitu doang. Ya. Pengakuan dia sendiri, bukan kalau nggak andalkan misalkan ayat-ayat yang lain mah tanpa Yesus bicara saya nggak percaya. Tapi kalau Yesus sendiri yang bicara, baru saya percaya. Coba gini Bang Sagala ya, Anda perhatikan di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23 ini tadi yang dibahas Bang Juma. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Itu sebenarnya bukan Tuhan, Tuhan itu. Itu terjemahan menyesatkan karena itu dari kata kurios. Kata kurios itu bisa berarti Tuhan kalau disematkan kepada Sang Pencipta. Tetapi kalau disematkan kepada manusia, dia tidak bisa diartikan Tuhan. Hanya kepada Sang Pencipta saja. Misalnya kata Rob, sejajar dengan kata Rob. Kata Rob, kalau dilekatkan kepada manusia, dia adalah penguasa. Ya, Tuan, penguasa. Tetapi kalau dilekatkan kepada Tuhan, maka dia Sang Pencipta. Sama itu. Nah, tidak ada dalilnya bahwa kata kurios itu ketika diletakkan kepada manusia berubah jadi Tuhan, itu nggak ada. Sementara Yesus bukan Sang Pencipta. Sesuai pengakuan Yesus sendiri di dalam Matius 19 ayat 4, tidakkah engkau membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula laki-laki dan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Coba Anda baca Matius 19 ayat 4 itu. Bukankah engkau telah membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia ya sejak semula laki-laki dan perempuan. Nah, kalau memang Yesus itu Sang Pencipta, seharusnya Yesus berkata apa? Tidakkah kamu membaca bahwa Aku yang menciptakan manusia sejak semula? Tapi Yesus tidak berkata begitu. Artinya apa? Ketika kata kurios itu dilekatkan kepada Yesus yang bukan Sang Pencipta, statusnya tidak bisa berubah jadi Tuhan. Makanya orang-orang yang berseru, ketika mendengar Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya kan? Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Nah, orang-orang yang sudah didogma bahwa masuk surga itu percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus disalib,
Orang-orang ini protes. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Ayat 22. Coba Anda cermati. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka di sini siapa, Bang? Menurut Anda siapa yang dimaksud mereka oleh Yesus ini? Maksudnya tadi gimana, Pak? Di ayat 22, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka di sini menurut Yesus? Ya, kita umat manusia mungkin. Bukan. Mereka yang melakukan mukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Iya. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa Yesus tidak kenal dengan orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan, melakukan segala mukjizat atas namanya? Kenapa nggak kenal? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku untuk bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan atas nama Yesus. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Ini pesan Yesus. Ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia dibesar di situ, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Dan itu terbukti apa yang dikatakan Yesus. Setelah Yesus terangkat, datanglah si penyesat ini, ya, mengajarkan Yesus Tuhan. Tapi sebelum semuanya itu terjadi, kata Yesus, kamu akan ditangkap, kamu akan disesah, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Itu terjadi nggak sama murid-murid Yesus itu? Terjadi enggak? Para murid Yesus dibunuh, dicari-cari, dikejar-kejar, betul? Siapa pelakunya? Paulus. Setelah Yesus terangkat, para murid dikejar-kejar, disesah, dimasukkan penjara. Habis itu Paulus ngaku tobat. Ya, ngaku tobat ketika ke Damsyik. Katanya ketemu Yesus. Kalau memang Paulus ini bertobat, Bang, kenapa ajarannya meleset jauh dengan Yesus? Yesus itu paling anti, paling jijik dengan orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Maka pesannya kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, apa pesan Yesus? Pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang diajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka lakukan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Yesus itu paling benci dengan orang yang munafik. Hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Bagaimana dengan Paulus? Apakah dia benar bertobat? Kalau memang dia benar bertobat, kenapa dia justru mengatakan hukum Taurat adalah sampah? Filipi 3, Anda baca dari ayat 6 sampai ayat 8. Hukum Taurat dianggap sampah. Sementara Yesus menjunjung tinggi hukum Taurat. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga, kata Yesus di dalam Matius 5 ayat 20. Di ayat 19-nya, Yesus berpesan, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menjalankan hukum Taurat demikian juga mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Tiba-tiba Paulus sangat melecehkan hukum Taurat, mengatakan hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8, Anda baca baik-baik.
Apakah orang seperti ini dikatakan tobat? Kalau dia tobat, seharusnya apa yang diajarkan Paulus dengan apa yang diajarkan Yesus itu sejalan. Ini enggak. Yesus salto ke kanan, Paulus salto ke kiri. Enggak sejalan. Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Tiba-tiba Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15 mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, dia menghapuskan, melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada. Waduh, kok jauh bedanya dengan apa yang diajarkan Yesus? Apakah begini yang dikatakan tobat? Silakan Bang, komentari Bang. Ya, beda. Saya kan istilahnya besok kan mau menanyakan itu doang dulu. Ya. Dulu kan saya pengen mencari kebenaran itu dulu. Misalkan ada nggak di situ, misalkan pengakuan Yesus dia sebagai Tuhan. Terus kemarin juga waktu saya naik ke Komal tersebut, cuma saya nanyain itu, saya udah ditendang, saya nggak bisa belajar. Nanyain dikit aja saya udah langsung diturunin kan. Tanya kepada kami, orang Islam yang tidak punya kepentingan. Saya nggak punya kepentingan apa-apa, saya hanya menyampaikan saja. Tidak ada pemelintiran terhadap ayat, tidak berasumsi. Coba kalau Anda tanya sama orang Kristen, asumsi semuanya. Ya, saya dengarkan dari tadi siapa si Renda itu. Waduh, asumsi semua. Makanya ketika saya desak di mana ada perintah Yesus menyuruh menyembah dirinya, apakah yang dia katakan? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di mana di situ ada kalimat perintah? Yang namanya kalimat perintah itu sembahlah Tuhan Allahmu. Itu kalimat perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu perintah. Tetapi kalau pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah, kok kayak gini dikatakan kalimat perintah, dari mana ke mana? Pernah sekolah enggak sih? Paham nggak kalimat perintah dengan kalimat konsep seperti itu? Masa nggak bisa membedakan? Contoh perintah, Yesus berkata kepada iblis, nyala iblis. Ya kan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu kalimat perintah. Nah begitu Bang. Ya gini aja Pak, makasih banyak nih atas arahannya. Ya sama-sama Bang. Bang Andi. Ya Pak De. Ya, ini silakan. Kalau ditanya pertanyaan ke pendeta, mana statementnya atau pernyataan Yesus mengaku Tuhan, biasanya jawaban pendeta begini, tanya balik, mana pernyataan Yesus tidak mengaku dia Tuhan? Itu biasanya tuh segala tuh. Ya kan kita kan tinggal nanya Pak, misalkan dia tidak mengakui Tuhan berarti dia bukan Tuhan, gitu doang. Tapi nanti dibolak-balik lagi, kalau nggak ada pernyataan Yesus mengaku dia bukan Tuhan, ya berarti bisa juga dia Tuhan. Wah, kalau itu ketemu saya mampus dia Bang Andi. Kalau begitu kamu pencuri, karena kamu nggak pernah ngaku bukan pencuri. Gimana kalau begitu? Oh tidak, saya bukan pencuri. Berarti kamu pencuri karena kamu nggak ngaku pencuri. Sama seperti Yesus nggak ngaku Tuhan, berarti dia Tuhan. Berarti kalau kamu nggak ngaku pencuri, berarti kamu pencuri. Bagaimana kalau begitu? Yang gue sering dengar ya begitu pendetanya, umat Muslim selalu begitu gitu kan, gitu. Apa aja? Iya, seperti yang diajarkan Isra Soru kan? Iya itu. Tanya balik katanya kan, di mana Yesus ngaku aku bukan Tuhan. Nah kalau alasannya seperti itu, bisa dong saya mengatakan bahwa dia pencuri karena dia tidak pernah ngaku pencuri? Mana pengakuan Isra Soru dia nggak pernah ngaku pencuri? Oh berarti Isra Soru pencuri kalau begitu. Itu namanya logical fallacy.
Pembenaran yang tidak masuk akal. Pembenaran yang nggak masuk akal bener. Kalau Ketika iya. ada orang mengaku aku utusan, tentu tidak bisa dikatakan dia Tuhan. Kenapa? Karena menurut Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Pegang baik-baik ini yang diajarkan Yesus ini. Saya nggak pernah mengaku presiden, Pak ya. Oh, berarti Bang Andi presiden. Saya juga nggak pernah mengaku saya bukan presiden. Ya berarti Bang Andi presiden kalau begitu. Ya gue balikin serasur kayak gitu. Kan gitu. Itu selalu yang sering dijawabnya pendeta gitu loh. Nah, Maksudnya Masa Tuhan hanya dibuktikan dengan cara mutar-mutar kata-kata? Nggak bisa begitu. Ketuhanan itu dibuktikan dengan dalil, bukan permainan kata-kata. Kalau permainan kata-kata bisa dijadikan pembenaran, maka semua Tuhan itu benar. Ada orang nyembah sapi, oh sapi bukan Tuhan. Mana buktinya sapi ngaku aku bukan Tuhan? Ya udah itu Tuhan itu sapi itu kalau begitu. Itu namanya logik koplak. itulah yang sering dibawa oleh mereka. Tapi kalau menurut saya Bro Sagala ini pertanyaannya sangat mematikan itu. Bahwa kalau Yesus berdoa kepada siapa? Nggak mungkin dong Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bagus itu pertanyaannya tuh, dipertahankan bro. Oke. Ya Pak, ya. Ya intinya kalau Anda sudah berani menggunakan akal sehat Anda, ya Anda siap-siap tidak betah di Kristen. Orang yang betah di Kristen itu orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Tapi kalau berani menggunakan akalnya, siap-siap Anda nggak betah di Kristen. Karena Kristen itu jelas ajaran yang tidak sesuai dengan akal. Nah, seperti contoh Anda tadi, kalau Yesus Tuhan kok Yesus itu berdoa, nah itu Anda sudah menggunakan akal itu. Coba nggak usah tanya seperti itu. Pokoknya imani saja Yesus Tuhan, Anda mau berdoa kayak mau nungging, mau tidur, pokoknya Yesus Tuhan, nah Anda betah di Kristen. Tapi kalau sudah mengatakan kalau Yesus itu Tuhan kok dia berdoa ya, nah siap-siaplah Anda keluar dari Kristen. Waduh. Ya gimana Pak? Beres belum? Udah itu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Bapak Segala, boleh? Pak Kisugi. Boleh, boleh. Pak, kalau misalkan tidak ketemu dengan pertanyaan Bapak ke room yang tadi, si Ibu tadi, apa yang Bapak lakukan? Apa tindakan Bapak? Kalau misalkan tidak ada ayat yang menunjukkan Yesus itu Tuhan, apa yang Bapak lakukan ke depannya? Udah, itu aja. Terima kasih. Ya. Kalau bagus Pak pertanyaannya, kalau misalkan tindakan saya istilahnya cuman saya kan cukup istilahnya mengetahui dulu, artinya bahwa misalkan besok saya nggak temuin nih bahwa perkataan dia nggak ada, bahwa dia menyebut Tuhan, tindakan saya cuman kepercayaan aja Pak, bahwa saya memang kepercayaan saya ini nggak salah gitu doang, bahwa Tuhan itu adalah satu, Yesus itu adalah belum ada tindakan lain Pak. Berarti
Anda mau masih ingin berteduh di rumah bocor gitu ya? Ya nanti dulu. Udah tahu rumahnya bocor masih mau bertahan di situ. Ya silahkan aja, itu pilihan Anda. Kalau Anda merasa nyaman ya di rumah bocor, ya silahkan. Saya tawarkan istana di mana di dalamnya tidak ada kebocoran, tidak bau apek, tidak bau tengi, ya. Nah itu saya tawarkan. Ya kalau sudah ada jawaban, kalau memang tidak ada jawaban bahwa Yesus ngaku Tuhan, pernah berkata sembah aku, Anda masih betah di situ, ya silakan saja. Artinya Anda masih senang tinggal di rumah bocor. Karena ketuhanan itu paling apa lah, Bang? Kakak saya Muslim. Oh, Ya. kakak abang Muslim? Ya yang pertama Muslim dia. Dia di Oh, menikah dapat orang Muslim atau bagaimana? Dia tadinya istrinya masuk Kristiani kan. Terus mungkin abang saya belajar apa gitu. Jadi dia ke Muslim lagi. Berarti istrinya diajak Muslim. Diajak balik ke Muslim. Masya Allah. Nah, itulah. Abangmu berarti orang yang mikir. Ya, dia menggunakan akalnya. Kalau mengenai Tuhan saja sudah, coba Bang, kalau memang Kristen ini agama yang benar gitu kan, seharusnya masalah ketuhanan itu sudah selesai. Tapi Anda lihat, masalah ketuhanan Kristen sampai saat ini masih cakar-cakaran. Anda lihat bagaimana Trinitas dengan Oneness. Oh, Yesus itu Bapa itu sendiri, Yesus itu Roh itu sendiri. Sementara kata Trinitas, oh bukan, Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu firman Tuhan. Ada lagi nanti yang lain yang Triteos, 3 Tuhan. Waduh, cakar-cakaran. Kalau masalah ketuhanan saja belum beres, bagaimana bisa dikatakan agama benar? Islam sebelum turunnya hukum-hukum, sebelum turunnya perintah, ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu masalah ketuhanan dulu diberesin, Bang. 13 tahun Islam itu membahas keimanan. Sebelum keimanan beres belum ada perintah. Ya, setelah keimanan beres, ketuhanan beres, baru ada perintah. Makanya Anda nggak akan pernah melihat ada orang Islam debat dengan Islam masalah ketuhanan, nggak ada. Oh, Tuhanmu begini, Allah itu 1 dalam 3, 3 dalam 1, nggak ada seperti itu di Islam. Apapun alirannya, apapun pemahamannya, semuanya itu setuju dengan Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Ikhlas kami menerimanya. Nggak ada perbantahan sedikit pun. Makanya dikatakan surah Al-Ikhlas. Aku ikhlas, Tuhanku itu hanya satu, tunggal. Allahu Somad. Allah itu tempat bergantung segala makhluk. Ikhlas kami punya Tuhan seperti itu. Karena memang dialah tempat menggantungkan segala hajat dan urusan kita. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Baik kekuasaannya, baik wujudnya, baik sifatnya, nggak ada yang setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wahdahu la syarikalah, tidak punya sekutu. Semua orang Islam sepakat dengan itu, surah Al-Ikhlas itu. Sehingga Anda tidak akan menemukan ada orang Islam debat masalah konsep ketuhanan, nggak ada. Yang terjadi di Islam itu masalah cabangnya saja, masalah furu. Misalnya si A suka tahlilan, si B nggak suka tahlilan, cuma kayak gitu aja, hal remeh-temeh itu. Tetapi masalah ketuhanan, masalah pokok, hukum-hukum pokok mengenai sholat, nggak ada perbedaan. Si A misalnya aliran ini duhur 5 waktu, aliran ini duhur 4 waktu, nggak ada kayak gitu.
Orang ini puasa wajibnya di bulan Ramadan, si A bulan Syawal. Nggak ada kayak gitu, Bang. Semuanya udah beres di Islam masalah pokok itu. Beda dengan Kristen. Yang ini Natalan, yang ini tidak. Yang ini ibadahnya hari Minggu, yang ini hari Sabtu. Di Islam ada begitu. Semuanya hari Jumat. Ibadah, nggak ada perbedaan. Begitu, Bang. Islam beres, sempurna Islam. Yang baru datang, Antus dan Ermukas, selamat pagi. Islam Kristen? Islam. Oh, Islam. Ini yang mana, yang Ernukas? Yang tadi bertanya ke Bang Sagala. Oh iya. Ini Bang Antus siapa ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, salam kenal semua Bang Zuma, Bang Handi, Masya Allah. Udah lama ini baru bisa naik. Oh iya. Masya Allah. Iya. Salam saya kenal kayak kembali, Bang. merinding sedikit. Iya. Boleh bertanya, Bang? Silakan, Bang. Iya, jadi gini, Bang. Pak Ustadz, apa namanya? Saya jadi grogi ya. Udah. Apa grogi? Aduh, kenapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Ustadz, saya kan sering dengar ini diskusi lintas agama. Itu kan biasa disampaikan kalau si Paulus itu kan dia orangnya tegar tengkuk atau enggak jelas gitu kan. Jadi sementara dia sempat bertobat, Ustadz. Apakah menurut ini pertanyaan dari saya di benak saya, apakah memang Paulus ini dia sempat bertobat, kemudian dia tinggalkan ini yang umat-umat yang tidak bersunat? Artinya dia sengaja menjebak ini yang kemudian dia bertobat, atau seperti apa sih, Ustaz? Mohon penjelasannya. Mungkin saya salah dulu. Ya. Kalau saya lihat dari pengakuan Paulus yang katanya bertobat setelah ketemu Yesus ketika mau ke Damsyik, itu terjadi inkonsisten, di mana di Kisah Para Rasul 9 ya kan, di ayat-ayat 6, 7, 8 dia mengatakan orang yang menyertai dia itu tidak melihat tetapi mendengar. Tetapi ketika kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayatnya sama, mendengar tapi tidak melihat. Ini kan sudah pelin-pelan ini. Mana ini kesaksiannya yang benar nih? Kalau ada ada kesaksian yang berbeda-beda seperti ini, tidak mungkin dua-duanya benar, ya, atau salah satu salah, atau dua-duanya salah. Nah, sekarang mari kita lihat perbuatan Paulus, ajaran Paulus setelah dia katanya tobat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia benar-benar bertobat, seharusnya antara ajaran dia, ajaran Paulus, dengan apa yang diajarkan Yesus itu sejalan, seiring sejalan. Contoh mengenai keselamatan. Yesus mengajarkan supaya orang selamat masuk surga, itu dia harus melakukan segala perintah Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 20, orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada satupun yang baik kecuali hanya Allah saja. Ini bagi orang yang akalnya sehat. Ketika Yesus berkata tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja, ini sudah menggugurkan Yesus sebagai Tuhan. Karena tidak mungkin kalau Yesus itu Tuhan mengatakan ada yang lebih baik dari dirinya. Yesus berkata tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Kemudian Yesus melanjutkan, jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu.
Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, kalau begitu kurang satu lagi. Jual hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku, kata Yesus. Karena orang kaya itu sangat menyayangi hartanya, orang kaya itu pergi dengan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Sementara Paulus mengajarkan syarat masuk surga itu di dalam Roma 10 ayat 9. Jikalau kamu percaya ya dengan hatimu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Sementara ketika Yesus ditanya bagaimana syaratnya masuk surga, sama sekali Yesus tidak menyentuh penyalipan. Ayat yang saya bawa tadi ada Yesus ngomong, nggak usah khawatir kamu, dosamu sudah kutebus di tiang salib. Nggak usah khawatir. Ya, aku menjamin kamu masuk surga dengan cara disalib. Mana ada Yesus mengajarkan seperti itu? Yang mengajarkan masuk surga dengan cara menuhankan Yesus mati disalib itu Paulus, bukan Yesus. Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Iman yang pertama itu beriman, iman yang benar. Iman yang benar adalah mengakui hanya ada satu Tuhan dan mengakui Yesus utusan Tuhan. Itu iman yang benar. Sama seperti yang diajarkan Islam di dalam surah Al-Asr misalnya. Wal asri innal insana lafi khusrin ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi, kecuali amanu, ilaladina amanu, yaitu orang yang beriman. Sama seperti yang diajarkan Yesus, beriman hanya ada satu Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Demikian juga di Islam, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beriman. Setelah itu apa lagi? Ilaladina amanu wa amilu solihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Beriman doang tidak beramal soleh gak bisa. Sama seperti yang diajarkan Yesus, beriman, beramal soleh, melakukan segala perintah Tuhan. Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Apalagi ilaladina amanu wa amilu solihati, melakukan segala perintah Tuhan dan bersedekah. Itu juga yang diajarkan Yesus, jual hartamu, bagikan si miskin, kamu akan mendapatkan harta di surga. Itu juga yang diajarkan Islam, bersedekah. Ya, beramal soleh. Apalagi setelah beriman, beramal soleh, kita saling menasihati di dalam kebenaran. Wa amilu solihati wa tawasaw bil haq. Menasihati di dalam kebenaran, berdakwah. Orang-orang yang berdakwah oleh Allah akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran 110. Kuntum khairu umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan, yang diadakan untuk manusia. Ya, kuntum khairu umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, dan berimanlah kamu kepada Allah. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang berdoa, orang yang berdakwah. Bukan orang-orang yang abid, ahli ibadah. Allah nggak pernah memuliakan orang abid, tapi orang yang berdakwah yang dimuliakan oleh Allah. Karena dengan dakwah, ya, umat akan terbaiki, ya. Kalau dakwah berhenti,
Ibu-ibu muslim melahirkan anak-anak kafir. Tetapi kalau dakwah dijalankan, ibu-ibu kafir memperanakkan anak-anak muslim. Kalau dakwah dijalankan, lingkungan akan menjadi baik. Kalau dakwah terhenti, lingkungan akan menjadi buruk. Nah, tadi berdakwah ya, wa amil solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setelah itu bersabar. Setelah beriman kita, beramal soleh kita, berdakwah kita, sabar. Karena ketika menjalankan semuanya itu banyak sekali ujian dan tantangan. Bersabar kita. Segala urusan kita serahkan kepada Allah. Karena itulah yang selalu kita ikrarkan setiap kita mau sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita berjanji, berikrar setiap kita sholat. Makanya orang Islam itu segala tindak tanduk perbuatan yang dia lakukan disandarkan kepada Allah sesuai dengan ikrarnya itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Bagaimana yang Allah kehendaki, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jangan ibadah ini hanya diartikan untuk sholat begitu aja, bukan. Banyak ibadah. Contoh membang duri di jalan itu ibadah. Mencari nafkah untuk anak istri ibadah. Ya, dan masih banyak yang lainnya lagi. Ya, jadi kalau Paulus itu benar-benar bertobat, seharusnya dia tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus sangat menjunjung tinggi hukum-hukum Taurat. Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah. Di mana ayatnya? Filipi 3 ayat 8. Begitu, Bang. Ada yang mau naik katanya, Pak Ustadz tahu siapa tadi itu? Ya, silakan. Siapa yang mau naik? Kurang tahu, tadi ada disuruh di teks, enggak itu. Mana? Siapa namanya? Oh, Pak Ya, Ucok. Masya Allah, makasih banyak Pak Sugi. Mana dia? Iya. Aku tuh lagi nggak enak badan. Apalagi demam, Bang. Iya, Pak deh. Saya ini masih sikit-sikit flu nih. Setelah beberapa hari kemarin itu agak meriang juga itu. Ya. Lanjut. Iya, Pak De. Makasih banyak ilmunya, Pak De. Iya, Bang, sama-sama, Bang. Iya. Saya dari Sulawesi ini, Pak De. Saya orang Sulawesi. Sulawesi Ya, Selatan. saya cuma ingin, saya cuma ingin, saya deg-degan ya. Ya maafin di Bang Handi ya, saya minta waktu sedikit. Saya cuma mau menyampaikan kepada seluruh umat umumnya, marilah kita sama-sama masalah Islam itu, karena Islam ini memang agama yang benar. Tidak usah ragu lagi, tidak usah lagi kita neko-neko lagi, marilah kita melaksanakan sholat, lima waktu kita rajin-rajin beribadah. Karena semua apologet ini berusaha menguatkan iman kita. Saya Kirain tadi mau ngomong, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Kirain mau ke sana tadi. Enggak, takutnya marilah kita bersama-sama menikmati asmara hingga pagi hari. Itu Pak Karena Amsal. suamiku dalam perjalanan jauh. Saya deg-degan loh ini. Saya deg-degan loh ini. Masya Allah. Padahal saya mau dengar suaranya Bang Suma loh ini.
Bang Zuma, saya mau dengar suaranya beliau ini. Aduh. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah dinaikkan saya. Ya, semoga komalnya berjaya terus. Ya, kita sehat-sehat semua. Kita bertemu di surga Allah nanti ya. Amin. Ya, sehat-sehat semuanya. Salam untuk Bang Zuma ya. Ya, saya izin turun semuanya biar ada tempat untuk oten-oten yang lainnya. Di Sulawesi mana ini, Bang? Assalamualaikum. Oh, Sulawesi Tengah saya, Pak. Oh, di Palu. Iya, belum ada api di Sulawesi di Palu kayak. Bentuk-bentuk lah di sana, cari-cari lah teman di sana. Belum tahu, Bang. Belum tahu caranya. Kalau ada ya mungkin ikut gabung lah, artinya sambil belajar. Dan menguatkan Islam tentunya, bukan berarti kita masuk seperti ini saya senang karena lebih kuat iman saya gitu aja. Karena sesungguhnya ya Islam itu terbuka dengan di sini, makanya saya senang. Oke, Bang. Iya, gitu aja. Makasih banyak sekali lagi ya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita sambut lagi Pak Winca. Selamat pagi Pak Winca. Ya, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. Silakan Pak Winca, ada yang mau disampaikan. Iya, tadi Ustaz Sudi luar biasa. Saya cuman tadi sempat ketik bahwa Indonesia dibentuk ini berdasarkan Pancasila aja, Bang. Sila pertama aja. Ngomong apa sih, nggak denger saya nih? Nggak denger ya. Indonesia itu dibentuk berdasarkan Pancasila. Iya, Bang. Bang, Pak, saya izin turun dulu, pantau dari bawah aja dulu ya, biar bisa ada yang masuk, takutnya ada yang masuk. Iya, Bang Sagala ya. Iya, Bang Sagala, makasih. Ya, atas arahannya ya. Ya. Ya, intinya pesan saya gunakan akal sehat Anda, Bang. Karena kebenaran tolak ukurnya bukan iman, tapi adalah akal sehat. Kalau iman dijadikan sebuah tolak ukur kebenaran, maka tidak ada agama yang salah di dunia ini. Ada orang nyembah sapi secara iman, betul. Ada orang nyembah gunung secara iman, betul. Ada orang nyembah gunung secara iman, betul. Tetapi apakah secara akal betul? Kalau secara akal tidak betul, maka tinggalkan iman yang seperti itu. Karena iman tanpa akal pincang, akal tanpa iman buta. Begitu, Bang. Akal dan iman harus seiring sejalan. Amin. Makasih Pak ya. Ya. Sama-sama, Bang. Pak Winca gedein dikit suaranya, biar kedengeran gitu loh. Oh iya, halo. Assalamualaikum. Udah besar ya? Salam. Ya. Enggak, saya cuma bilang bahwa di Pancasila kan udah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu Esa. Jadi kalau ada yang mengaku enggak, ya keluar aja di Indonesia, Bang. Jangan, nggak boleh gitulah. Enggak, kan itu rumusan. Itu kan rumusan kemerdekaan seluruh tokoh-tokoh agama, baik Kristen, Islam apa semua, untuk membentuk negara itu sepakat. Di sila pertama itu sudah sepakat, sudah final semuanya. Mereka itu mengartikan Esa itu kesatuan, Bang. Esa, enggak, bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Itu kan kesepakatan. Itu menurut orang yang berakal, Bang. Karena yang kita hadapi orang beriman. Kata Pak Dek. Iya kan. Itu kalau diajukan ke Mahkamah Konstitusi habis itu. Yang enggak mengaku Esa. Iya Bang, salam Bang ya. Udah tadi ini udah baring-baring, cuman dinaikkan, terima kasih. Saya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Silakan Om ya, gua turun dulu. Oh iya, Sulawesi Bang. Barat. Ano? Polman ya, Bang? Mamuju. Oh, Mamuju. Di Mamuju. Belum pernah ke sini ya, Bang?
Sering dulu mas sampai di mulai dari dari Polman, Malunda, masuk Kota Mamuju. Oh iya iya. Nah kalau dulu di kompleks Pemda bang. Oh di Pemda ya. Pemda di sana, dekat aja dari sini. Sore-sore nak ke pantai ya bang ya. Oh sore bagus, luar biasa. Luar Nanti biasa. aku DM bang nanti. Oke bang. Jalan-jalan ke sini. Oke, kasih. Assalamualaikum. Kalau di Mamuju udah nyampe ini juga, IndiHome. Sampai ini pakai IndiHome ini. Oke, mantap lah kalau gitu bang. Iya mantap. Sejak terbentuknya Sulawesi Barat 160 derajat itu udah ada semua di sini. Tetapi walaupun mantan Sulsel ya tidak ada batasan. Kami masih. Saya dulu saya dulu tidak ditawari calon gubernur tapi ya enggak, karena memang enggak ditawari bang. Boleh om, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan. Insya Allah deh. Bang Hamdi di mana Bang Hamdi? Saya sekarang lagi di apa ini? Burundi bang. Burundi. Ya kan saya teman baik Presiden Burundi, teman baik saya jadi sering jadi. Kenapa Pak Ujo? Iya, saya tiap malam monitor luar biasa. Banyak catatan kalau udah di. Pak RT batuk. Pak Inca, Pak RT batuk. Kenapa tuh Pak RT batuk tuh? Batuk. Uco lagi masak, ngotak-ngatik dapur. Ini orang nggak ada yang batuk. Ada yang bikin kopi. Pak ada lagi capek. Pak Ustaz lagi flu. Dulu di kompleks Ampi di mana Bang Amdi Selebes? Blok apa dulu ya? Ikut sama Om dulu di situ. Oh. Zaman-zaman dulu lah masih bupatinya belum terpilih, masih dipilih oleh dari atas bang, penunjukan dulu masih lah, udah lama lah. Masih Sulsel dia dulu. Iya. Sekarang udah dekat Sulsel ke sini 48 menit. Ya iyalah dari Polman. Enggak, dari Mamuju ke Makassar. Pakai apa tuh bang? Pakai pesawat? Iya, udah buka. Udah kebuka ya? Iya, udah jalan 5 tahunan gitu. Udah ada bandaranya ya bang ya? Udah ada. Bandaranya namanya Bandara Tanpa Padang, itu sudah. Oh iya benar. Luas sekali. Udah. Ini lagi dibawa suruh diskusi, orang hotelnya nggak ada. Udah 1:30 juga. Seru. Bang Juma juga udah waktu istirahat 2:30 di sana. 2:30 kan Sulawesi ya bang? Iya, jam 2:22 bang. Iya. Bang. Pokoknya kalau ada Selebes, wah ini saudara itu. Alpati mana hotelnya nggak ada. Ya kan kelihatan, kedengeran bang logat-logatnya, maupun lagi lama di mana gitu, tetap logat-logat Sulawesinya pasti ada lah ya bang ya.
Udah Bang Andi, diakhiri aja live-nya. Iyalah. Oke lah ya. Terima kasih semuanya yang 2.800, 2.900. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Udah Bang ngomongnya, biar saya ngomong. Siap, ya, mohon maaf, sorry. Oke. Yang 2.900 terima kasih tuh semuanya. Ya semoga kalian bisa mengerti dan memahami dan ambil pelajaran ya. Apa yang disampaikan Bang Juma itu semoga oten-oten bisa tersadarkan dan bisa mengambil pelajaran juga dari Bang Handi dan Pak Sugi ya. Dan teman-teman yang 2.900 terima kasih atas partisipasi kalian dan sampai Taruh. Yang nonton yang banyak ini ya, kalau ada waktu ya tolong dikunjungilah channel Andi Selebes channel lah. Ya oke, di subscribe begitu. Susah amat sih dibilangin, segitu-gitunya kali. Ya, punya saya juga dong. Oh ya, semua pada Sugi promo juga. ini. Biar aku yang bilang. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube-nya Bang Handi Selebes, nama YouTube Handi Selebes. Dan begitu juga Sugi Kristologi, nama YouTube-nya Sugi Kristologi. Kalian tonton di sana dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan juga YouTube-nya Zulkifli M. Abbas, yaitu YouTube-nya Bang Juma. Jadi kalian mampir ya ke YouTube-nya beliau-beliau ya. Sekarang Jangan aja lupa coba. nonton. Sekarang dulu, lihat dulu ada nggak yang pindah. Coba pindah dong bentar coba. Jangan di sini dulu, coba pindah ke YouTube. Yang Kalau saya udah 2.700 coba. kalau saya udah pindah nggak ke live Bang Adi. ke Andi Selebes, berarti Andi Selebes. Coba pindah dulu dong, gue lihat ada yang pindah nggak? Siapa yang pertama pindah saya kasih hadiah. Hadiahnya itu ya, yang pertama pindah ke channel saya kasih hadiah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Bener dong Pak De? Iya benar. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan dong. Wah ini bener nih pindah nih. Oke itu naik. Oh pindah dia. Pak Nasri, Emil Gaming, Ambar Ningrum, Reni Oktaviana, Bos Geng, Empat Entry, Ricky Harun. Oh baru 4 orang. Iya benar saya salah, Menteri Luar Dalam. Ambar Ningrum, Mariam Nahadi, siapa lagi nih? Putra Elano, Yudi Riwayadi, itu loh. Rudi, Wes Bang, kasih SMM channel. Jet aku pindah ke sini. Nur Rasulullah, Suryanto, Sandi, Jai Ahmad, Ambar Ningrum, Nopil di Kajantar, Axel Cornelius, Sapi 7791, Yadi Riwayadi, Taufik Hidayat, Hidayah Muslim, Putra Elano, Rudi Surya Galuh, Odija Marpuah, Karna 4. Siapa suruh Pak De? Enggak ada lain, enggak pindah-pindah semua ke sini Pak De. Aduh. Agung Wijaya, Rizal, Saripa, Berlian, Bila, siapa nih? Kats, Nasri. Cepet banget nih jalannya. Ya udah yang jelas terima kasih buat semua yang pindah. Jangan lupa like, share dan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi ya. Ya kali-kali nggak live di YouTube, di Komal. Ya saya bisa live gitu loh ya. Saripa, Berlian, Harna 4. Wih kenceng banget, terima kasih yang pindah dah. Banyak yang pindah Pak De. Jangan lupa nanti offline-nya juga pindah ke Pak De Sugi ya. Kadir Jailani, Pens MLB, Bang Richal, Abeano, Odija Marpua Samad, Denny Hermana, Ruri Esti, Cinta Islam, santai dong. Billy Katz, Nurbaiti, Moko. Waduh kenceng banget jalannya Pak De. Junet Pili, Nasri Cining, Ruri Esti, Umar Habson, Kadir Jailani, Putri Maharani, Win Channel, Anak Lanang. Anak Wadong belum ada nih, anak Wadong nih.
Nano Kartono, Nasri Cining, oke Bang Andi, makasih. Air Studio 69, The Power of Netizen. Moko Lojina hadir, anak lanang sahabat tadi. Jiro Official, Nanang Budi Wiono, Jejak Visual, Junet Pili, Raya Woi, Raya, Nasir Jamil Channel, Mariam Nahadi dari Arab Saudi, Heri Bunardi. Ntar dulu Bang, saya bacain dulu. Yang pindah, thank you ya yang sudah pindah. Jet, aku mau kunci biru. Ntar dulu, kunci birunya gampang. Gue nggak bisa nih. Baca dulu ya. Ruri Esti, TikTok Cinta Islam Guru. Oke, thank you. S Japa. Saya boy. S Japa saya boy katanya. Raya, sebut Bang Andi. Raya. Sopian 09, Abdul Haris Hidayat, Parjianto Yanto, Bandar Lampung. Rai Mekil, Abdul Fatah, anak lanang, Suprijal Harahap, Nasrili Cining. Udah tadi Hodijah ya. Marpua Samad, Ahmad Taufik, Hidayah Muslimah, Mas Hevino, Andri Malai hadir. Waduh, Ferry Honibra, Bejo Bijaksono, Jejak Visual, Arci 123, Eka Jan, Dewi Elianawati, Abe Yano, Sepron, Karsono, Trans Indonesia, Kucing Lucu, Andri Malai, Win Channel, anak lanang udah, Syarifah Berlian udah tadi ya, Yakin, Remi aja. Waduh, cuma nih Sheila Sanjaya, Heries, Remekil, Bos Geng, Liswanto, Reni Epasari, Haji Uwo, Bang Haji, Rais Ismail, Lebami, Sony Arias, Jen Umar, Heries, Junet Fili, Yadi Riwayadi, Abeano, Lapian Sarimas, Bejo Bijaksono udah ya tadi ya. Merintis lagi, Peri Honibra 016, Sularso Bandar Lampung, anak lanang udah. Rina Sari, jangan lupa like, share dan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi ya. Coba like dong, like. Idil Rosid, Piki Irawan, Adi Arsafin, Kadir Jailani, Mat Breok, Dasman, Oceng 516, Wes, Nasir Jamil dari Mekah hadir, Masya Allah, dari Mekah Mukarramah. Air Studio 09 Ciledug, Arci 23 hadir, Bang Andi, terima kasih. Husnul Azmi hadir, Ahmad Busairi, Alfitrah, Nasri Cining, Eni Mariani, Pangwintara Section, Vicky Irawan. Jangan lupa dong di like, share, subscribe ya. Subscribe dong, bunyi loncengnya. Bunyi loncengnya biar ada notifikasi di perangkat masing-masing itu. Adi Adzafin, udah cukup. Lekaian, Billy Katz sudah lengkap katanya Bang. Halilintar Bumi, makasih sudah pindah juga katanya. Di subscribe dong. Ada nih Lina 78 Sukiman hadir dari Arab Saudi, Masya Allah. Hidayah Mulisila 4, kunci biru Bang Andi. Udah gua kasih deh. Udah. Nuroh Manudin,
Purworejo, Purworejo. Orang apa? Orang kepenak Purworejo nang kene bae ya. Nang kene bae ya lunga-lunga ya. Piki Irawan, udah polo bang, tinggal di Polbek. Ini bang nggak ada polo-polo di mari. Di subscribe, bunyikan loncengnya tuh, ada lama lonceng kan tuh ya. Muhammad Jubair, Ambar Ningrum, Putri Maharani tuh dia, Unono Kartono Bandung. Wah, Bandung hadir mantap. Septian Cahyadi, Bang Quinta Selection tadi udah ya. Ahmad Busyari juga, Madura. Wih, Putri Maharani. Itu juga ada gua. Ya wes. Ya udah ya. Kalau nanti mau pindah nanti offline dicari lah, di subscribe. Udah Bunda Hesti, wih kreator solusi masih merintis lagi. Udah cukup. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sampai ketemu besok ya. Oke, Sadli silakan. Oke teman-teman semuanya ya, terima kasih atas kehadirannya semua. Kita doakan semoga terutama Bang Juma dalam keadaan sehat selalu. Amin, agar amin. kita punya punggawa yang selalu menyemangati kita semua. Karena semalam nggak dengar suaranya Banyu, pasti sepertinya ada yang kurang toh. Dan untuk itu mari kita doakan bersama semoga Bang Juma diberi kesehatan, kita semua lah, semua dimudahkan segala urusannya, biar tetap bisa bersama kami dalam berdakwah. Itu aja sih. Mohon maaf ya atas segala hilap dari kami. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadli. Nggak usah dipanggil, dia mah ada. Caranya, Ibu ikuti. Aku kan dari kemarin kan aku udah bilang, aku udah nggak ke gereja. Aku udah Enggak, maksudnya gini, maksudnya ibadah di mana? Maksudnya gini, Ibu ikuti analogi saya ya. Ibarat